Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bang. Li Qiye telah membuka pintunya puluhan ribu kali sekarang, tapi masih belum ada jawaban. Bagi sebagian besar petani, ini bukanlah pertanda baik. Itu menunjukkan betapa rendahnya bakat batinmu. Namun, Li Qiye memiliki tekad yang tak tergoyahkan, bahkan jika dia harus mengetuk jutaan kali, dia akan terus melakukannya. Bang, setelah 5 hari 5 malam, sebuah suara kecil terdengar. Di bawah ketukan pasien Li Qiye, istana nasibnya akhirnya terbuka. Memasuki pintu, orang bisa melihat kekuatan jiwa dan roh. Namun, Mortal Fate Palace miliknya sangat terbatas. Pada saat ini, mantra 6 varian Kunpeng terbang ke Istana Takdir bersama dengan kesadaran Li Qiye. Ruang di dalam Istana Takdir sangat luas, mendekati tak terhingga. Di tengah Istana Takdir Li Qiye terdapat mantra misterius dalam bentuk kaligrafi, mereka terbang dalam tatanan alami di sekitar cahaya yang bersinar seolah ingin membangunnya. Cahaya ini adalah jiwa. Bagi yang lain, itu adalah 3 jiwa dan 7 roh atau bahkan takdir sejati. Hal inilah yang menentukan nasib seseorang sepanjang hidupnya. Hanya dengan memeluk seseorang dapat mengaktifkan takdir sejati dan jiwa-jiwanya. Begitu mereka terbangun, para penggarap akan mendapatkan kekuatan magis mereka. Mereka juga dapat terhubung ke langit dan bumi, meminjam energi mereka. 6 varian Kunpeng adalah hukum prestasi Istana Takdir, ia harus membangun jiwa-jiwa dan menggunakannya sebagai landasan pemikiran Li Qiye. Inilah alasan kaligrafi mantra yang mewakili kebenaran misterius 6 varian memutar jiwa tanpa henti untuk membangunkan mereka. Kata-kata ini terkadang adalah seekor elang yang terbang, di lain waktu, itu adalah kun yang bermain di lautan, atau bahkan Kunpeng yang lengkap. Binatang buas ini menyebabkan Istana Takdir Li Qiye menyerupai langit luas dan laut dalam, dan cahaya Istana Takdirnya sangat dipengaruhi oleh kehadiran mereka. Proses ini disebut langkah kedua, kesadaran kedua. Karena bakat bawaan Li Qiye yang rendah, acara ini juga akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan para jenius lainnya meskipun memiliki hukum prestasi kaisar abadi. Istana nasibnya semakin luas dan besar, orang tidak bisa melihat batasnya. Bahkan jika proses kebangkitan telah selesai, dia tidak akan bisa melihat seluruh istana takdir miliknya. Namun, dia merasakan keberadaan yang jauh di istana takdirnya. Di sisi paling ekstrim, ke arah timur, seolah-olah ada mata air raksasa, namun, itu sudah kering, tidak ada udara yang mengalir. Musim semi kehidupan ini adalah salah satu dari 4 simbol istana takdir. Ada banyak teori mengenai hal itu, beberapa orang bijak abadi percaya bahwa itu adalah sumber energi kehidupan dan takdir. Di ujung barat, Li Qiye merasakan gambaran sebuah kuali besar, namun, pada saat ini, cuacanya sangat dingin. Inilah kuali kehidupan. Nyala apinya mampu membakar dan melarutkan keberadaan apapun. Orang-orang percaya bahwa sumber apinya adalah jiwa, oleh karena itu dinamakan api jiwa. Ke arah selatan ada pohon raksasa yang menembus langit. Pohon ini sangat besar, namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan seolah-olah ia telah mati berabad-abad yang lalu. Pohon kehidupan adalah objek paling misterius di Istana Takdir. Legenda mengatakan bahwa ia bisa mencuri dari surga dan memperoleh kekayaan besar. Jauh di utara terdapat pilar-pilar menjulang tinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Pilar-pilar itu diukir oleh simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ia telah berdiri di sana sejak awal mula waktu. Pilar kehidupan, juga dikenal sebagai sumber kehidupan. Tampaknya, tidak akan ada apapun. 4 simbol istana takdir meliputi, mata air kehidupan, kuali kehidupan, pohon kehidupan, dan pilar kehidupan. Inilah entitas paling misterius di dunia. Banyak orang bijak kuno mencoba memahami 4 simbol untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peta. Dunia percaya bahwa jika seseorang dapat memahami kebenaran dari keempat simbol tersebut, dia akan memperoleh kehendak surga dan menjadi kaisar abadi. Li Qiye masih membiarkan metode 6 varian menstimulasi jiwa-jiwa sementara hukum merit bulan sabit berputar mengembangkan roda kehidupannya. Hal ini mengakibatkan keadaan yang aneh dan misterius selama budidayanya.
Dia menjaga kecepatan yang sama tanpa terburu-buru karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada dirinya sendiri. Tak seorang pun, atau apapun, yang bisa menggoyahkan tekadnya. Setelah 10 hari, Nan Huairen akhirnya kembali. Dia segera pergi menemui Li Qiye dan meminta maaf, "Senior, maaf telah membiarkanmu menunggu begitu lama. Sekte Master sedang dipertahankan, saya harus menunggu sampai dia keluar sebelum saya dapat menyelesaikan laporan saya." "Ini bukan masalah besar," Li Qiye menjawab dengan tenang. Melihat watak Li Qiye yang acuh tak acuh, Nan Huairen berhenti sejenak dan kemudian menyuarakan kekhawatirannya. "Senior, dari apa yang saya kumpulkan saat mendengarkan Master Sekte, saudara kedua kembali ke Sekte." Dia ragu-ragu menambahkan, saudara kedua adalah murid Master Sekte. Ketika saudara kedua disebutkan, mata Nan Huairen sedikit aneh. Dia tetap diam setelahnya. "Kakak kedua." Li Qiye memperhatikan aneh Nan Huairen jadi dia bertanya. Nan Huairen menggaruk kepalanya dan berkata, "Senior, sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Begitu kamu bertemu saudara kedua, kamu akan mengerti." Akhirnya dia menambahkan satu kalimat lagi. "Keadaan saudara kedua agak istimewa." Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menginterogasinya. Hal ini, baginya, tidak terlalu penting. Dia tidak peduli dengan keadaan saudara laki-lakinya yang kedua. Pada akhirnya, saudara laki-laki kedua dapat dikirim ke sini untuk mengajarinya atau mengawasinya, itu tidak ada secara keseluruhan dengan Li Qiye. Tekad Li Qiye untuk membangun kembali Sekte kuno dupa pembersihan tidak akan diganggu oleh siapapun. Begitu waktunya tepat, dia akan menghidupkan kembali sekte tersebut. Di jalan ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan menemui ajalnya. Jika Buddha menghalangi, bunuhlah Buddha, jika Tuhan menghalangi, bunuhlah Tuhan. Tahun itu, di bawah bimbingannya, Sekte kuno dupa pembersihan telah menyapu seluruh 9 dunia. Dalam kehidupan ini, dia akan melakukan hal yang sama. Sekte kuno dupa pembersihannya akan menguasai 9 dunia dan menghancurkan gua iblis abadi. Nan Huairen sudah terbiasa dengan temperamen Li Qiye bahkan ketika menghadapi Raja Iblis Lunri, oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan betapa riangnya Li Qiye tentang kembalinya saudara laki-lakinya yang kedua. Nan Huairen menatap Li Qiye sedikit, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memulai kultivasinya. Nan Huairen dengan gembira berseru, "Senior, kamu telah membuka istana takdirmu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Tidak terlalu lama, hanya butuh 5 hari dan pertarungan malam." Li Qiye berkata perlahan. Nan Huairen kehilangan kata-kata setelah mendengar jawabannya. 5 hari 5 malam, Anda berani bilang itu bukan waktu yang lama. Di sekte manapun, jika seorang murid membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk membuka istana takdir, dia akan dimarahi oleh para senior karena dianggap tidak kompeten. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Selama 5 hari 5 malam, dia akan dianggap sampah di antara sampah. Jika orang-orang mengetahui bahwa Li Qiye membutuhkan waktu yang lama, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Murid terburuk dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan hanya membutuhkan waktu 3 hari 3 malam, namun Li Qiye membutuhkan 5 hari dan malam pertarungan. Namun, Nan Huairen dapat mengetahui dari ekspresi Li Qiye bahwa dia tidak menganggap menghabiskan 5 hari 5 malam sebagai sesuatu yang memalukan. Jika siswa lain membutuhkan waktu selama itu, harga diri mereka akan berada pada titik terendah. Namun, Li Qiye tidak merasa rendah diri atau bangga karenanya, itu hanyalah hari lain baginya. Memikirkan kematian Su Hui dan pelindung Hua, Nan Huairen gemetar. Seseorang yang dianggap bodoh oleh dunia memiliki aura yang tidak dapat dihentikan, dia memiliki sikap yang tenang dan anggun setiap saat, dan kepercayaan diri yang tinggi serta kemauannya yang tak tergoyahkan yang terlihat melalui kemampuannya untuk membunuh orang tanpa penyesalan. Orang-orang seperti Li Qiye akan menjadi makhluk yang paling menakutkan. Nan Huairen berhenti di sini dengan pemikiran itu, dan dia ikut bersama Li Qiye untuk memilih harta karunnya. Begitu mereka sampai di sekolah segitiga kuno, Li Qiye dan Nan Huairen membawa perintah tersebut ke gudang senjata. Di sini, mereka melihat patung yang sangat besar berdiri di tengahnya.
Patung di dalam gudang senjata bukanlah Kaisar Abadi Minren atau seorang tetua yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap sekte tersebut, namun patung itu dibuat dalam bentuk seekor gagak hitam raksasa. Patung gagak itu melebarkan sayapnya seolah ingin terbang melintasi 9 langit. Cakarnya mencengkeram 2 bilah pisau ganda yang terbuat dari baja fana. Bila ini adalah jenis yang sama yang digunakan untuk berlatih, pisau ganda tak terlihat. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama pedang ganda ini berada di sini. Mereka tidak dapat bertahan dari basah kuyup, karat menutupi tepi bilahnya, dan sepertinya kedua bilahnya hampir patah kapan saja. Li Qiye menatap patung itu dengan bingung. Mungkin dia telah melupakan pose ini, namun Kaisar Abadi Minren tidak pernah melupakannya. Nan Huairen, melihat momen hikmat Li Qiye, dia berbisik, "Senior, ini adalah patung Dewa Gagak dalam legenda. Ketika patriark kita masih muda, Dewa Gagak telah mengajarkannya tentang puncak ini. Inilah alasan mengapa sekte kami didirikan di sini, patung ini didirikan setelah kenaikan leluhur kita sebagai peringatan." Li Qiye tersenyum mendengar cerita itu. Tentu saja, dia mengetahui hal ini karena Dewa Gagak dan dia adalah satu kesatuan. Dia juga tahu bahwa keseluruhan cerita itu bohong, alasan sebenarnya mengapa sekte ini didirikan di sini adalah rahasia yang hanya dia sadari. Namun, aksi yang digambarkan patung ini tidaklah salah. Pertama kali dia bertemu dengan anak kecil yang menyukai seni bela diri, dia menggunakan cakarnya untuk mencuri pedang dari tangan anak tersebut. Meski telah menjadi Kaisar Abadi, Minren tidak pernah melupakan pertemuan pertama mereka. "Mari kita masuk ke dalam." Li Qiye mendapatkan kembali ketenangannya dan masuk ke dalam gudang senjata. Di dalam gudang senjata, terdapat berbagai jenis harta karun kehidupan dan harta panjang umur yang berbeda. Tingkat pertama memiliki 10.000 senjata berbeda, tetapi senjata ini hanya terbuat dari baja yang dicampur dengan logam tingkat rendah. Ini adalah harta karun dengan nilai yang relatif rendah. Senjata yang dikuasai dibagian menjadi 4 jenis. Pertama, senjata biasa. Kedua, senjata panjang umur. Ketiga, senjata kehidupan. Dan terakhir, senjata sejati. Senjata umum dimaksudkan untuk murid baru. Senjata-senjata ini sangat umum karena terbuat dari baja fana yang dicampur dengan logam magis. Mereka tidak terbuat dari bahan yang sangat langka. Meskipun senjata-senjata ini, di mata manusia, dianggap sebagai senjata surgawi yang dapat menembus baja seperti lumpur, para pengembang tidak membayangkannya dengan tinggi. Mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kebenaran misterius yang datang dari Grand Dao. Secara teknis, senjata panjang umur tidak dianggap sebagai senjata tradisional. Sebaliknya, mereka lebih merupakan harta karun, bahkan jika itu berbentuk senjata. Mereka dimaksudkan untuk memperpanjang umur seseorang dan memberi makan energi darah penggunanya. Bisa dikatakan, setiap pihak yang terlibat akan memiliki setidaknya satu harta karun panjang umur karena harta itu akan memberi makan pada roda kehidupan mereka. Ia juga dapat memiliki peran pendukung yang sangat penting dalam pertempuran karena ia dapat dengan cepat mengisi kembali roda kehidupan yang terkuras selama pertempuran. Senjata kehidupan dan sejati adalah kekuatan sesungguhnya dari para pihak yang bersenjata. Mereka mempunyai kegunaan yang besar baik dalam cara bertahan maupun menyerang. Selama masa hidup seorang intelektual, mereka dapat memiliki banyak harta karun kehidupan yang berbeda dan bahkan mewarisi harta karun kehidupan dari orang lain. Namun, mereka hanya dapat memiliki satu harta karun sejati karena harta karun ini terhubung langsung dengan jiwa sejati mereka. Harta karun sejati dan jiwa sejati secara langsung memperkuat dan mendukung satu sama lain, dan harta karun sejati, setelah dikaitkan dengan seorang kuatir, tidak dapat diwarisi oleh kuatir orang lain. Meskipun seseorang yang berkuasa harus menciptakan harta karun sejatinya sendiri dan menggunakannya selama sisa hidupnya, kekuatan harta karun sejati jauh melebihi harta karun kehidupan biasa. Bahkan jika bernilai sama, harta karun sejati akan menggambarkan harta karun kehidupan dalam sekejap mata. Beberapa senjata dari tingkat pertama adalah senjata umum seperti pedang baja mendalam, pedang bulan sabit es, dan cakar meteorik, sedangkan senjata kehidupan berkisar dari pagoda Sanhe dan lingkaran pembantai iblis, hingga staf Jiang Jiao. Ada juga beberapa senjata sejati seperti batu dewa surgawi, tali langit berdarah, dan pena kaligrafi matahari yang sengit. Semua kehidupan dan harta karun sejati ini memiliki nilai yang sangat rendah, dengan demikian,
murid generasi ketiga manapun dapat memilih dari mereka. Para murid yang memiliki kontribusi dapat memilih dari tingkat kedua. Saat berjalan di tingkat pertama, Li Qiye memperhatikan aura pembunuhan dari harta karun ini dan kemampuan mereka untuk menyerap energi Grand Dao. Dia meluangkan waktu untuk melihat masing-masing, dan kemudian dengan santai naik ke level kedua. Level kedua hanya berisi senjata live dan true dengan peringkat lebih tinggi dari level pertama. Namun, Li Qiye juga hanya melihat setiap senjata satu kali. Dia tidak memilih satupun dari mereka, dan mereka melanjutkan ke level 3. Melihat Li Qiye memasuki level ketiga, banyak murid yang memilih senjata mereka merasa iri. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya pergi ke Gunung Selatan dan memenggal kepala roh panjang umur dan memberikan banyak kontribusi pada sekte tersebut, dan saya hanya perlu memilih harta karun sejati tingkat 2. Kenapa dia bisa naik ke level 3? Gudang senjata tingkat 3 diperuntukkan bagi para murid yang memiliki kontribusi besar pada sekte tersebut. Kemampuan Li Qiye untuk memasukinya membuat murid-murid lainnya merasa tertipu. Dia mendapat perintah dari sesepuh. Li Qiye berbalik ke arah murid-murid yang marah dan perlahan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk memasukkan para tetua, pergilah dan lakukanlah. Berkicau di sini hanya buang-buang waktu saja. Kata-kata Li Qiye membuat marah para siswa generasi ketiga. Banyak dari mereka di sini berstatus tinggi dalam kelompok sebayanya, namun mereka dipandang rendah oleh sampah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Suatu hari nanti, aku akan memberikan pelajaran. Seorang murid berteriak dengan marah. Li Qiye mengabaikannya dan terus berjalan ke tingkat ketiga. Nan Huairen menyesali kenyataan bahwa murid-murid ini hanya bisa melihat penampilan luar. Apakah mereka benar-benar menganggap Li Qiye idiot? Begitu mereka masuk ke dalam gudang senjata tingkat ketiga, ada cahaya menyilaukan yang disebutkan dari banyak aura yang mempesona. Senjata kehidupan dan sejati yang dikelilingi oleh cahaya rotasi aura mereka sendiri mengeluarkan suara surga dan mengerahkan energi Grand Dao seperti tsunami yang tak terhentikan, seolah-olah semua harta karun ini hidup. Tidak diragukan lagi, senjata-senjata ini, di sini, memiliki tingkatan dan status yang lebih tinggi daripada senjata-senjata di tingkat kedua. Senior, semua senjata kehidupan dan sejati di sini luar biasa dibandingkan yang di bawah. Nilai terendah di sini adalah umur panjang batin dan yang tertinggi adalah primal surga. Bahkan ada dewa sejati harta karun sejati di sini, di gudang senjata. Nan Huairen menjelaskan pada Li Qiye. Senjata kehidupan dan senjata sejati terhubung dengan para penggarap yang menggunakannya. Lebih baik bagi seorang penggemar umur panjang batin untuk memilih senjata umur panjang batin. Lihat, ini roda panjang umur Jiulu. Nan Huairen memperkenalkan, senior, roda ini dibuat dari cincin kehidupan binatang panjang umur Jiulu, dan mewarisi kekuatan dari binatang ini. Jika Anda menggunakan roda ini untuk memberi makan esensi hidup Anda, itu akan memberikan kekuatan Anda. Dan ini adalah tali surgawi Jiang Fei. Nan Huairen menjelaskan dengan cara yang menunjukkan kepada Li Qiye bahwa dia benar-benar menghafal detail isi ruang harta karun tingkat ketiga ini. Harta karun ini diciptakan dari tulang binatang surgawi di peringkat warrior Canopy. Saya percaya bahwa binatang ini adalah naga setengah berkepala kembar. Setelah Anda terhubung dengan harta karun ini, Anda dapat menggunakannya untuk mengaktifkan kebenaran asli dari tulang naga. Di sana ada kapak pemecah neraka, itu ditempa dari sebagian baja abadi roh bintang. Nan Huairen sepertinya mengetahui semua senjata kehidupan dan sejati di tingkat ketiga ini, dia tidak bisa berhenti memperkenalkan semuanya pada Li Qiye. Li Qiye meliriknya dan memuji, sepertinya kamu sangat familiar dengan tempat ini. Nan Huairen tersipu dan menjawab ucapan Li Qiye, aku selalu meminta untuk ikut setiap kali tuanku harus pergi ke gudang senjata, jadi aku tahu sedikit tentang tempat ini. Namun, tingkat keempat, saya hanya naik ke sana satu kali bersama leluhur saya. Karena Nan Huairen ramah dan suka bersosialisasi, tidak seperti gurunya, tetua Sun sangat menyukainya. Lantai di atas, kehidupan dan harta karun sejati apa yang dimilikinya? Li Qiye bertanya dengan santai. Gudang senjata memiliki tingkat 9, tetapi saat ini dia hanya berada di lantai 3. Saya hanya pernah berada di level keempat, harta karun di sana berada pada level Royal Noblesse. Sedangkan untuk lantai di atas, saya tidak tahu detail pastinya masing-masing. Nan Huairen tenang.
Apakah level 9 berisi senjata sejati Kaisar Abadi? Li Qiye menyuarakan pertanyaannya. Min Ren telah menciptakan banyak senjata sejati sepanjang hidupnya, dan Li Qiye tahu bahwa Min Ren telah meninggalkan beberapa untuk melindungi sekte tersebut. Nan Huairen melihat sekeliling dan berbisik, saya mendengar bahwa kita tidak lagi memiliki harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Jadi tentu saja, kami juga tidak memiliki harta karun sejati Kaisar Abadi. Tidak ada yang tersisa. Li Qiye merasa sulit mempercayainya karena Min Ren tidak meninggalkan satu kata pun. Betapapun tidak berbaktinya keturunannya, mereka tidak bisa membuang semuanya begitu saja. Nan Huairen meyakinkan dan dengan lembut menjawab, saya tidak tahu detail pastinya, bahkan guru saya pun tidak tahu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 30.000 tahun yang lalu, kami melawan sekte Dewa Surgawi. Dalam pertempuran itu, kami kehilangan hak atas kerajaan kuno yang telah kami kuasai selama ratusan ribu tahun serta harta karun sejati Kaisar Abadi kami. Harta karun kehidupan Kaisar Abadi bukan hanya barang yang tak ternilai harganya bagi semua penguasa, namun juga merupakan bagian integral dalam perlindungan sekte Kaisar Abadi. Min Ren menciptakan sekte kuno dupa pembersihan, dan dia telah meninggalkan beberapa harta karun kehidupan untuk melindungi keturunannya. Namun, setelah 100.000 tahun, sekte tersebut saat ini tidak memiliki harta karun kehidupan. Sekarang Li Qiye benar-benar mengerti, sekte kuno dupa pembersihan tidak menolak alasan tanpa sama sekali. Hukum jasa Kaisar telah hilang dan harta karun kehidupan Kaisar Abadi juga telah hilang. Ditambah lagi, tidak ada pemimpin yang bijaksana untuk membimbing mereka. Akan bertentangan dengan kehendak langit jika mereka tidak menolaknya. Senior, apakah kamu ingin memilih harta karun panjang umur atau harta karun kehidupan? Atau mungkin harta karun sejati? Melihat Li Qiye dalam keadaan seperti itu, Nan Huairen mengingatkannya. Meskipun Li Qiye telah menyelesaikan satu putaran di tingkat ketiga, tidak ada satupun harta karun yang menurutnya cocok. Nan Huairen tidak mengerti mengapa Li Qiye tidak menyukai senjata yang disimpan di sini. Tingkat ketiga bukanlah yang terbaik, tetapi senjata-senjata ini masih akan membuat semua murid dalam sekte ngiler karena hasrat. Namun, Li Qiye tidak puas dengan senjata apapun di sini, dan Nan Huairen tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu Li Qiye punya alasan sendiri, jadi dia mengikuti Li Qiye turun, meninggalkan tingkat ketiga. Semua murid yang mencemooh Li Qiye, sebelumnya, masih ada di sana. Melihat tangannya yang kosong, mereka mencibir, lihat. Pandangan murid utama kita terlalu tinggi. Jadi, bahkan level ketiga tidak memenuhi kebutuhannya. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi hanya harta karun kehidupan Kaisar Abadi yang layak untuknya, dia tidak peduli dengan hal lain. Murid lainnya, dengan suara bernada tinggi, berkomentar, mengapa dia tidak melihat ke cermin dan menyadari tempatnya. Sepotong sampah seperti dia diizinkan memilih senjata dari level 3 sudah merupakan hak istimewa besar yang diberikan oleh para tetua. Salah satu siswa yang sangat marah berkata, dia hanyalah orang yang tidak berguna. Apalagi jika kita membawa harta karun Kaisar Abadi ke hadapannya, dia hanya akan berpikir bahwa itu adalah besi tua. Seseorang yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihatnya tidak memenuhi syarat untuk menggunakan harta karun kehidupan. Setelah mendengar semua pidato dari para murid, Nan Huairen mengerutkan kening sementara Li Qiye dengan santai berkata, sepertinya kalian semua sangat tidak puas denganku. Seorang murid dengan kasar menjawab, seseorang sepertimu, yang tidak memenuhi syarat, tidak seharusnya menjadi murid utama kami. Sayang sekali, saya masih murid utama Anda. Li Qiye perlahan berbicara, terus-menerus mengucapkan tidak sopan, sepertinya aku tidak layak untuk posisi ini jika aku tidak mematahkan kaki anjingmu hari ini. Setelah mendengar Li Qiye, seorang murid menonjol dari postur tubuhnya, dia kemudian dengan dingin menyatakan, Perdana, murid yang hebat ingin memarahi kita semua. Sebagai junior Anda, saya ingin belajar dari banyak teknik Anda. Mendengar kata-kata ini, murid-murid lainnya berteriak dan tertawa keras. Mereka semua dengan lancang berpikir bahwa Li Qiye, dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana nasib fana, dapat dengan mudah ditangani hanya dengan menggunakan satu tangan. Huairen, pukul mereka sampai mereka ingin keluar. Li Qiye menyorotkan mereka dan memerintahkan Huairen. Murid-murid lain tidak mengetahuinya,
Tetapi Huairen mengetahuinya, bagaimana Du Yuanguang meninggal. Bagaimana cara Su Hui membahas ajalnya. Tiba-tiba, dia menyeka keringat dingin di keningnya. Jika Li Qiye benar-benar marah, dia akan mencabik-cabik semua anak kecil ini. Sebuah perintah adalah sebuah perintah. Nan Huairen menghela nafas dan melangkah maju. Dia menatap para murid dan dengan tenang berkata, kalian telah melakukan kejahatan karena tidak menghormati Perdana Menteri, saya di sini untuk melaksanakan hukuman. Nan Huairen, kamu. Melihat campur tangan Nan Huairen, beberapa murid berteriak marah. Seorang murid berkata tanpa ragu-ragu, Senior Nan, kamu adalah favorit di antara para sesepuh, mengikuti pecundang seperti itu berarti merusak nama baikmu. Bang, murid ini, yang belum menyelesaikan kata-katanya, disingkirkan oleh Nan Huairen. Di sekte kuno dupa pembersihan, bakat Huairen bukanlah yang terbaik, namun, sebagai murid pelindung Mo, mudah baginya untuk menghadapi murid-murid biasa ini. Kamu terlalu banyak bicara, tidak tahu kapan harus menutup mulut akan membawa ancaman kematian. Setelah mengusir siswa itu, Nan Huairen mengarahkan jarinya ke siswa lain dan berkata, kalian semua maju ke depan, jangan bilang aku menindasmu. Murid-murid lainnya takut sekaligus marah. Mereka melompat mau bersama-sama, tapi Nan Huairen tidak menunjukkan belas kasihan, dia menghajar mereka semua, kiri dan kanan, hingga jatuh ke lantai. Sepertinya Nan Huairen telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, namun, dia hanya menyelamatkan nyawa mereka. Yang terburuk, dia hanya menyebabkan penderitaan mereka secara fisik tanpa komplikasi jangka panjang. Jika Li Qiye sendiri yang menanganinya, maka mungkin akan ada mayat yang terpenggal di lantai. Nan Huairen tahu bahwa Li Qiye, pada kenyataannya, siapapun tidak peduli pada para murid, ataupun, yang tidak menghormatinya. Secara kebetulan, Nan Huairen berharap pukulan brutalnya terhadap mereka sudah cukup untuk menenangkan Li Qiye. Adapun para murid yang melindungi gudang senjata, tugas mereka adalah melindunginya, pertengkaran lain tidak sejalan dengan mereka, sehingga mereka menutup mata dan mengabaikannya. Saya ingin bila online ganda di sana. Saat Nan Huairen mengusir murid-muridnya dari gudang senjata, Li Qiye sedang berbicara dengan pelindung yang bertanggung jawab. Alis pelindung itu berkerut, dan dia bertanya, bila ganda di bawah kaki Dewa Gagak. Itu benar, Li Qiye menjawab. Baru-baru ini, saya telah berlatih teknik pedang ganda tak terlihat, dan setelah melihat kedua kali, bila ganda tersebut sangat cocok untuk saya, jadi, aku menginginkannya. Para pelindung dan murid penjaga semuanya berpikir bahwa permintaan Li Qiye sangat aneh, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah pasien gangguan jiwa. Kedua bilah kawat di sana pada dasarnya adalah dua bilah kawat normal yang telah berkarat. Jangan bandingkan dengan senjata kehidupan dan sejati di tingkat ketiga, mereka bahkan tidak sebanding dengan senjata umum di level 1. Mereka percaya bahwa tidak mengambil harta karun dari tingkat ketiga sudah merupakan hal yang aneh, tetapi dia kemudian mengambil dua bilah berkarat, tidak bernilai 1 sen pun, yang terbuat dari baja fana. Jika orang ini tidak memiliki masalah mental, maka dia akan menjadi idiot karena tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Ketika Nan Huairen melihat pilihan Li Qiye, hal pertama yang muncul di pikirannya adalah tongkat penghukum ular. Hatinya gembira karena dia ingat ketika Li Qiye menginginkan tongkat tua itu dari perapian di Kamar Agung, semua tetua, termasuk dirinya sendiri, menganggap Li Qiye tidak tahu apa-apa karena sangat menghargai tongkat biasa. Namun, tongkat itu telah mengalahkan seorang jenius, seperti Su Hui, seolah-olah dia tidak berdaya. Sekarang, Li Qiye tiba-tiba menginginkan kedua bilah pisau itu. Ini mungkin bukan hanya kebetulan. Dia mungkin memperhatikan mereka sejak mereka masuk ke dalam gudang senjata. Seorang siswa yang diusir oleh Nan Huairen merasa marah sekaligus takut, dia berteriak, Nan Huairen. Kamu berani memukulku. Saya akan melaporkan hal ini kepada sesepuh tentang. Petik 2. Tampar dia sampai dia tidak bisa bicara lagi. Li Qiye berkata tanpa ampun. Dari kata-kata sederhana itu, Nan Huairen bisa merasakan seutas kemarahan yang muncul di dalam diri Li Qiye. Sepertinya senior ini menjadi gelisah. Permintaan maaf saya, Nan Huairen menamparkan muridnya 3 kali, tanpa ragu-ragu. Tampar, tampar, tampar. Nan Huairen tahu bahwa ini bukan hanya dia yang menyelamatkan nyawa muridnya, ini juga merupakan cobaan yang digunakan Li Qiye untuk mengujinya.
Li Qiye meninggalkan masalah ini sendirian, dan dia kembali menghadap pelindungnya. Para tetua telah menyetujuiku untuk memilih senjata, jadi aku ingin memilih pedang ini. Pelindungnya memutar matanya ke arah Li Qiye. Anak ini tidak terlihat seperti orang bodoh, jadi kenapa dia begitu ngotot melakukan hal bodoh itu? Pelindung itu ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Ini mungkin. Ini hanyalah dua pedang-pedang fana, itu bukanlah harta karun yang terkenal. Li Qiye datang dengan perintah dari para tetua, dan mereka memberikan dua bilah pisau biasa bukanlah masalah besar. Li Qiye secara pribadi menurunkan kedua bilahnya, sehingga pelindungnya dapat menuliskannya di daftar pembayaran. Meskipun permintaan Li Qiye aneh, pelindungnya tidak tahu harus berkata apa. Menyelesaikan penjelasannya, Li Qiye meninggalkan gudang senjata dengan pedangnya. Saat bertemu dengan murid-murid yang memukuli alasan tanpa oleh Nan Huairen, dia memperlambat langkahnya dan dengan marah berkata, kalian harus berterima kasih kepada Nan Huairen karena telah menyelamatkan hidup kalian. Jika Anda mempunyai keluhan tentang tindakan saya, Anda harus pergi dan melaporkannya kepada sesepuh. Namun, jangan biarkan saya berduka secara pribadi dengan Anda karena hasilnya tidak akan menguntungkan Anda. Niat Nan Huairen diungkapkan oleh Li Qiye, dan dia hanya bisa tersenyum malu-malu. Para siswa yang membekukan ketakutan. Orang ini, di hadapan mereka, adalah pria yang menakutkan, tidak ada kemiripan dengan anak laki-laki berusia 13 tahun. Li Qiye berjalan kembali ke puncaknya setelah mengutarakan pikirannya. Setelah kembali ke puncak, melihat ekspresi penasaran Nan Huairen saat dia melihat bilahnya, Li Qiye melemparkannya ke Nan Huairen. Jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat memegang dan melihatnya sebanyak yang Anda inginkan. Nan Huairen merasa malu setelah ditangkap oleh Li Qiye. Dia tidak tahu mengapa Li Qiye menginginkan pedang ini, tapi dia juga tidak bisa langsung menanyakannya. Sambil memegang teleponnya, Nan Huairen berhenti berbicara dengan sopan, dan dia mengamatinya dengan cermat, namun, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari mereka. Kedua bilah pisau di tangannya nampaknya hanyalah senjata fana yang terbuat dari baja biasa, dan karat pada bilah tersebut adalah bukti bahwa bilah tersebut tidak dapat bertahan dalam waktu ujian. Mengapa senior memilih pedang ini? Nan Huairen percaya bahwa Li Qiye telah memutuskan untuk menggunakan pedang ini ketika dia pertama kali memasuki gudang senjata. Li Qiye tersenyum dan menjawab, jika Anda, atau siapapun di sekte ini, dapat melihat kemisteriusan mereka, maka mereka tidak akan berada di gudang senjata begitu lama. Harta karun apa ini? Nan Huairen bertanya dengan sopan. Dia benar-benar tidak bisa melihat sifat magisnya. Itu bukan harta karun. Li Qiye menjawab, itu hanyalah dua bilah pisau ganda biasa yang terbuat dari baja. Faktanya, bahan pembuatnya bernilai lebih rendah dari 2 koin perak di sana. Tapi kenapa? Jawaban Li Qiye membingungkan Nan Huairen. Jika mereka benar-benar seperti yang dijelaskan oleh Li Qiye, lalu mengapa dia memilihnya? Li Qiye menyela pertanyaannya, namun, mereka dapat memotong senjata para bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan seolah-olah mereka sedang memotong tahu. Bagaimana mungkin? Hati Nan Huairen bergetar saat mendengar ini. Bangsawan kerajaan sangatlah kuat, apalagi makhluk tercerahkan. Sejak 30.000 tahun yang lalu, belum ada satupun murid yang mampu mencapai tahap makhluk tercerahkan di sekte tersebut. Li Qiye senang melihat ekspresi mengejutkan Nan Huairen, dan dia perlahan menyatakan, kamu cerdas, dan kamu dapat memahami situasi saat ini dengan jelas. Saya tidak akan menganiaya Anda. Hukum prestasi kaisar atau harta karun tingkat Sein, jika Anda menginginkannya, Anda akan memilikinya. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan memberikan kontribusi besar, saya bahkan akan membiarkan Anda mengembangkan prestasi hukum yang jauh lebih hebat daripada hukum kaisar. Kata-kata Li Qiye bagaikan batang baja yang menabuh genderang yang merupakan jantung Nan Huairen. Majikannya, atau bahkan tetua Sun, tidak akan bisa membuat janji seperti itu karena tidak banyak hukum kaisar yang diketahui di sekte kuno dupa pembersihan. Terima kasih saudara. Nan Huairen mengumpulkan akalnya dan membungkuk ke arah Li Qiye, dan Li Qiye secara alami menerima isyaratnya. Setelah Nan Huairen pergi, Li Qiye memegang pedang di tangannya, dia membatasi pinggirannya. Dia menghela nafas dan mulai mengingat masa lalunya. Jadi bagaimana jika seseorang bisa menjadi kaisar abadi yang tidak ada duanya?
Anak kecil Minren dirawat olehnya, sehingga dia bisa menerima kehendak surga. Seluruh hidupnya, tak bertanding di sembian dunia, dan dia berhasil mengembangkan fisik abadi matahari juga. Namun, pada akhirnya, dia masih perlahan terhapus oleh sungai waktu. Li Qiye menghilangkan karat pada bilahnya, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Kedua bilahnya memiliki penampilan normal, namun sekarang memancarkan aura kuno. Menggunakan tangan untuk menyentuh tepinya dengan ringan, Li Qiye merasakan energi dingin dari bilahnya. Setiap orang benar dalam penilaiannya, bilah-bilah ini memang hanyalah bilah-bilah fana. Namun, itu adalah pedang yang pernah digunakan oleh Minren, secara pribadi, ketika dia masih kecil. Berdasarkan bahannya, bilah-bilah ini adalah sampah, namun, dulunya mereka adalah senjata utama Kaisar Abadi. Bahkan setelah dia mulai berkumpul, dia tidak mau berpisah dengan pedang ini, dia selalu membawanya. Bahkan setelah kenaikannya, mereka masih berada di sisinya. Setiap kali dia mengenangnya, dia akan mengeluarkan pedang itu dan mengayunkannya seolah dia ingin berbagi perasaannya dengan jiwa pedang itu. Meskipun Minren tidak pernah menempa pedangnya, pedang itu dipicu dengan sentuhan Kaisar Abadi dan dipersiapkan oleh energi darah Kaisar Abadi, jadi, meskipun terbuat dari baja fana, tetap luar biasa. Seberapa kuatkah seorang Kaisar Abadi? Inilah orang yang membawa kehendak surga dan mengatur alam semesta dan 9 dunia. Nilai sebenarnya dari pedang itu bukanlah pada material atau ketajamannya, tapi kesadaran dan pikiran abadi yang tersembunyi di dalam pedang itu. Kesadaran seorang Kaisar Abadi sangat menakutkan. Meskipun kedua pedang-pedang itu tidak sebanding dengan harta karun kehidupan atau harta karun sejati, keduanya jauh lebih kuat daripada harta karun dari bangsawan kerajaan atau makhluk tercerahkan, berkali-kali lipat lebih kuat. Satu helai kesadaran dari Kaisar Abadi bisa menembus apapun. Li Qiye perlahan mencoba terhubung dengan sisa kesadaran immortal yang tersembunyi di dalam bilahnya. Tentu saja, dalam waktu singkat, dia tidak dapat dengan mudah berkomunikasi dengan kesadaran abadi ini membutuhkan kesabaran dan prosedur yang cermat. Li Qiye tidak terburu-buru, dia perlahan merasakan kesadaran di tubuh bilahnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih mengenal Minren selain Li Qiye. Oleh karena itu, tidak ada orang yang lebih akrab dengan kesadaran abadi milik Minren ini selain Li Qiye. Dalam 2 hari berikutnya, Li Qiye masih mengembangkan 6 varian Kunpeng dan hukum merit matahari bulan sabit berputar, dan dia menghabiskan sisa waktunya untuk mencoba berkomunikasi dengan pedang ganda tersebut. Meskipun dia adalah murid utama dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, tak seorang pun, kecuali pelindung Mo dan Nan Huairen, yang pernah menusuknya. Li Qiye seperti bayangan tembus pandang yang tinggal di Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Bahkan para sesepuh pun tidak ingin mengetahui masalahnya, apalagi orang lain. Bagi mereka, memiliki Li Qiye tidak masalah, tapi mereka tidak akan kesulitan jika tanpa dia. Hal inilah yang menjadikan Nan Huairen menjadi tamu paling terkenal di puncak Li Qiye. Kapanpun dia punya waktu, dia akan datang untuk memeriksa Li Qiye. Dia mengurus kebutuhan sehari-harinya, ini berkisar dari peralatan fana hingga kantong dimensional. Pelindung Mo juga mencoba mengajarkan tips budidaya Li Qiye, namun, Li Qiye menjelaskan dan memahami segalanya, jadi pelindung Mo akhirnya menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. 3 bulan telah berlalu. Dalam salah satu sesi pemukulan Li Qiye, dia merasakan sebuah kekuatan yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Dalam sedetik, istana takdirnya melepaskan dan menyerap beberapa aura melingkar, dan matanya memancarkan kilatan cahaya. Tepat setelah itu, istana takdirnya mengalami perubahan penting. Mata air kehidupan di timur tiba-tiba dibanjiri air kehidupan. Ia melakukan perjalanan ke seluruh sudut dan gua, perlahan-lahan menciptakan mata air kecil. Di sebelah barat, api terang membakar langit. Api kuali kehidupan dinyalakan, dan api jiwa di dalamnya menyala, seolah-olah dia mampu meluluhkan keberadaan apapun di dunia. Selatan tidak mau kalah dari yang lain. Pohon kehidupan memancarkan banyak aura emas melingkar, dan dedaunannya mulai hidup. Energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pohon kehidupan, seolah-olah itu adalah seekor naga yang sedang tidur yang dibangunkan dari tidur panjangnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh keras yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Terakhir, di utara juga terjadi drama yang keras.
Pilar kehidupan memberikan kehadiran yang kuat, seolah-olah sudah siap menghubungkan langit dengan bumi. Simbol Dao misterius di tubuhnya mulai bergerak seolah-olah mereka memiliki kesadarannya sendiri. Kebangkitan kedua. Yayasan Istana tingkat kedua adalah tahap kebangkitan kedua. Dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan level pertama. Pada saat yang sama, semua simbol dan kebenaran Dao dari 6 varian Kunpeng menjadi hidup dengan gembira. Kadang-kadang Kunpeng sedang bermain-main dengan takdir sejati Li Qiye dengan terbang dan masuk ke dalamnya. Di lain waktu, ia menjadi Kun, berenang di perairan sekitarnya, melompat-lompat, dan menyebabkan tsunami besar. Hati Li Qiye dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam, akhirnya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Untuk menempuh jarak 10.000 mil, seseorang dimulai dengan setengah langkah. Ini adalah awal yang bagus. Jika bertanding yang lain harus menghabiskan waktu 3 bulan untuk mencapai tahap kedua, mereka tidak akan terlalu bersemangat, mereka bahkan akan mengira dia sampah adalah. Setelah takdir sejatinya kembali tertidur, Li Qiye meninggalkan kegembiraannya. Dia mulai mencakup ke tingkat yang lebih tinggi. Yang lambat harus dimulai sejak dini, dan yang tidak berbakat harus rajin. Sepanjang hidupnya, dia telah melihat banyak bakat dengan bakat rata-rata menjadi master yang sangat kuat, mereka tidak terkalahkan sepanjang hidup mereka, dan mereka melakukan ini dengan menjadi pekerja keras. Dia juga telah melihat banyak orang jenius yang jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, tanpa ada kesempatan untuk mengangkat kepala mereka. Bakat dan fisik seorang keahlian tidaklah cukup, seseorang juga membutuhkan kemauan Dao yang kuat, dan kemauan yang cukup kuat untuk mengikuti jalan sampai akhir. Suatu hari, dia akan menjadi orang terakhir yang tersenyum, dan dia akan menjadi orang yang berdiri di puncak tertinggi, memandang rendah umat manusia. Gelombang ketiga darah adalah tingkat terakhir dari Palace Foundation. Level ini seperti namanya, sejak darah seorang ahli akhirnya mengembun menjadi setetes darah berumur panjang, ini adalah tanda suksesnya pendarahan. Ada pepatah yang tersebar luas di dunia mengisyaratkan, fisik menumbuhkan darah seseorang, memberi darah makan pada roda kehidupan seseorang, roda kehidupan memperkuat istana takdir seseorang, istana takdir, pada gilirannya, membantu memperkuat roda kehidupan seseorang, roda kehidupan, lalu, melengkapi darah seseorang, menambah fisik darah seseorang, dan fisik, kemudian, melindungi istana takdir seseorang. Fisik, roda kehidupan, dan istana takdir, ketiga keberadaan ini selalu saling menguntungkan dan bersinergi. Seseorang tidak boleh melewatkan semua ini. Fisik yang kuat memungkinkan energi darah menjadi kuat. Energi darah yang kuat akan memperpanjang umur, semakin lama umur, semakin kuat istana nasib, dan istana nasib yang tangguh memungkinkan kemampuan untuk mendapatkan fisik yang lebih kuat. Istana takdir juga memanfaatkan kekuatan pada roda kehidupan. Roda kehidupan akan menciptakan darah panjang umur akan memperkuat fisik, dan kemudian, fisik yang lebih kuat dapat melindungi istana takdir. Namun, bagaimana sistem ini bekerja, ketiganya pasti bergantung pada energi darah seseorang. Jika peringkat seorang amatiran terlalu tinggi, energi darah yang lebih lemah tidak akan mampu mendukung fisik, roda kehidupan, dan istana takdirnya yang tangguh, oleh karena itu, diperlukan energi darah untuk menjadi darah panjang umur. Panjang umur darah sangat berharga bagi setiap mengobarkan. Setiap tetes darah panjang umur diciptakan melalui banyak siklus konservasi, mereka bukan hanya puncak energi darah, tetapi juga mengandung Grand Dao yang misterius. Ada pepatah lain mengenai darah, 10.000 darah, satu umur panjang, satu darah, umur panjang 10.000 tahun. Banyak pemahaman menafsirkan hal ini secara berbeda selama pelatihan mereka. Namun, ada kesamaan tema dengan interpretasi mereka. Satu tetes darah panjang umur memerlukan 10.000 keping energi darah untuk terbentuk, dan satu tetes darah panjang umur dari Kaisar Abadi bisa membuat manusia bisa hidup selama 10.000 tahun. Meskipun tidak ada seorang pun yang mencoba menggunakan darah panjang umur Kaisar Abadi pada manusia biasa untuk memperpanjang umurnya, kalimat di atas seharusnya menjelaskan betapa berharganya setiap tetes darah panjang umur. Tahap dasarnya Blood Surge bukanlah sesuatu yang mengesankan, seorang aktor normal hanya membutuhkan beberapa bulan. Poin penting dari tahap ini adalah menggunakan hukum umur panjang untuk meningkatkan energi darah, dan Li Qiye melakukan hal itu.
Roda kehidupan di belakang punggungnya memancarkan cahaya surgawi sambil memutar energi darah Li Qiye dalam pola melingkar. Juga, di tengah rotasi ada pusaran. Begitu pusaran ini muncul, energi darahnya menjadi lebih kuat dan cepat, itu mengalir seperti hujan deras. Karena fisik fana dan roda kehidupan fananya, energi darahnya pada awalnya sama sekali tidak mengesankan, namun, pada saat ini, energi darahnya mencapai tingkat fisik Xiantian dan roda kehidupan. Energi darahnya mengalir seperti sungai, tidak pernah berhenti. Ia dengan cepat menyelesaikan satu revolusi di sekitar dantian atas ke dantian bawahnya. Kecepatannya menjadi semakin cepat hingga ada pusaran raksasa yang terbentuk di tubuh Li Qiye, berbentuk seperti matahari sabit bulat yang berdarah. Ini adalah bagian yang ajaib dan menakutkan dari hukum manfaat matahari bulan sabit yang berputar. Metode ini dapat mengubah energi darah seseorang menjadi aliran yang sangat kuat. Karena kecepatan yang luar biasa ini, istana takdir dalam takdir sejati Li Qiye tiba-tiba menjadi hidup. Pada saat ini, nasib sejati Li Qiye telah terbangun sepenuhnya. Itu mirip dengan kun besar yang menyedot aliran darah yang berputar karena hukum merit bulan sabit berputar miliknya. Kun terus menyedot pusaran dengan kecepatan ekstrim, mantra tertulis dari 6 varian Kun Peng menjadi hidup dengan cahaya yang menyilaukan. Mantra ini benar-benar menghancurkan pusaran yang masuk menjadi potongan-potongan kecil dalam proses pemurnian. Setelah proses tersebut, energi darah menjadi lebih murni dan kental dengan kilauan yang mengkristal. Kemudian, darah yang sudah menyedot itu dibuang kembali ke dalam roda kehidupan. Nasib sejati menjadi lebih kuat pula dengan mantra Kun Peng. Setiap mantra yang menyerupai Kun Peng seolah-olah terbuat dari daging asli, perlahan-lahan terpecah menjadi Kun Peng yang lebih kecil saat mereka terbang ke 4 arah, penuh dengan kehidupan. Seluruh operasi berjalan sangat alami seperti biasanya. Revolving Crescent Sun Merit Law milik Li Qiye sebenarnya menyediakan energi darah, menjadikannya lebih kuat, serta menggunakannya untuk memperkuat mantra di dalam Fate Palace miliknya. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya murid yang telah mencoba mengembangkan hukum kelebihan matahari bulan sabit berputar, namun, mereka gagal karena metode mereka cacat dan tidak sempurna. Mereka hanya bisa menyesali kegagalan. Versi Li Qiye disempurnakan melalui usaha dan kesabaran selama bertahun-tahun. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri, namun, dia berhasil dengan bantuan orang-orang seperti Min Ren, Tun Ri, dan Raja Naga Hitam, antara lain. Setelah 1 hari 1 malam pemurnian darah, dia tiba-tiba mendengar bunyi gedebuk, seolah-olah sebuah benda yang sangat berat telah jatuh ke dalam roda kehidupannya. Pada saat ini, dia merasa pikirannya tercerahkan, semuanya jelas baginya. Seluruh tubuhnya rileks dan dikelilingi aura emas, dan aura darahnya, di belakang roda kehidupannya, lebih terang dari sebelumnya. Li Qiye memeriksa tubuhnya, dia menemukan setetes darah panjang umur yang berkedip-kedip, warnanya merah seperti api dan sangat indah seperti ciptaan surga yang muncul di roda kehidupan. Setetes darah ini menjadi bukti bahwa Li Qiye telah berhasil menembus tahap Palace Foundation dan resmi melangkah ke tahap Palace Expansion. 1. Jika ada yang mengatakan bahwa Li Qiye membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai tahap kebangkitan kedua di dalam yayasan istana, maka tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa dia hanya membutuhkan 1 hari 1 malam untuk menciptakan setetes darah panjang umur. Namun, ini adalah kekuatan menakutkan dari hukum kelebihan matahari bulan sabit berputar. Seorang jenius bisa mencapai kebangkitan kedua dalam 1 hari, tapi dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk membentuk 1 tetes darah panjang umur. Namun, Li Qiye hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Tidak ada yang akan tenang setelah mendengar berita ini. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang jenius memilih hukum merit matahari bulan sabit berputar meskipun ada kekurangannya di masa lalu, karena kecepatan inovatifnya yang luar biasa. Keesokan harinya, ketika Nan Huairen melihat Li Qiye, dia sangat terkejut dan bertanya, "Senior, kamu sudah mencapai perluasan istana." "Aku mencapainya tadi malam," Li Qiye berkata dengan malu-malu. Jika itu orang lain, dia akan sangat bangga. Hanya para jenius yang mampu menghancurkan surga yang mampu membentuk setetes darah panjang umur dalam 1 hari. Namun, Li Qiye tahu bahwa ini semua karena hukum jasanya. Dia, secara pribadi, tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Setelah mendengar jawaban Li Qiye, Nan Huairen,
dengan melanjutkan, berkata, "Senior, saya masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, wajah sejati Anda masih belum mencapai kebangkitan kedua. 2 hari yang lalu, saya mencapai kebangkitan kedua." Li Qiye masih mengatur air di dalam sumur, dan dia menjawab, Kamu benar-benar membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai kebangkitan kedua, tetapi kamu hanya membutuhkan 1 hari untuk mendapatkan tetes darah panjang umurmu yang pertama." Setelah mengetahui cerita lengkapnya, tubuh beku Nan Huairen bertanya dengan lemah. Li Qiye hanya tersenyum, tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, Nan Huairen merasa takut sekaligus kagum dengan kecepatannya. Hukum kebajikan matahari bulan sabit yang berputar benar-benar merupakan metode yang menakjubkan, tidak heran banyak murid di masa lalu yang mencoba mengolahnya. Suaranya yang penuh penyesalan pun kembali terdengar, sangat memalukan bahwa kelemahan metode ini juga merupakan luka yang fatal. Banyak orang jenius yang mencoba menyempurnakan metode ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Nan Huairen dengan rasa ingin tahu bertanya lagi, pada tahap ini Anda akan beralih ke metode roda kehidupan yang berbeda. Dari pengetahuannya, ia mengetahui bahwa seseorang tidak dapat berpegang pada hukum kebajikan matahari bulan sabit berputar selamanya karena kelemahannya yang tidak dapat diperbaiki. Cara terbaik untuk merangkum dari awal hingga akhir, tidak peduli apakah itu hukum roda kehidupan atau hukum takdir, adalah dengan menggunakan metode yang sama secara keseluruhan. Inilah cara seseorang benar-benar meningkatkannya. Seorang pihak dapat mengubah metode pukulan yang ada, namun hal itu akan meninggalkan cacat yang tidak dapat diperbaiki di masa depan pada jalan besar mereka. Suatu saat, ketika musik datang, cacat tersebut akan menjadi kelemahan yang fatal. Namun, banyak yang khawatir, tidak banyak yang terkena dampak hukum terbaik ketika mereka pertama kali memulai jalur inovatif mereka. Jika seseorang memulai hukum kaisar dan terus menikmati sepanjang hidupnya, itu adalah hal yang baik, namun, jika dia memulai dengan merit law tingkat rendah, maka pencapaiannya di masa depan akan sangat terbatas. Dari sudut pandang Nan Huairen, meskipun Li Qiye telah mengkultivasikan hukum merit bulan sabit berputar, di masa depan, dia perlu mengubah metodenya. Jika tidak, dia pada akhirnya akan dirusak oleh hukum prestasi ini. Oleh karena itu, Nan Huairen dengan sopan mengingatkan Li Qiye, "Senior, Anda harus segera beralih dari hukum prestasi ini, lebih cepat lebih baik. Begitu Anda membahas jalan buntu, akan lebih sulit. Untuk berubah, kamu tidak akan dapat memutuskan kendali metode ini dari energi darahmu." 1. Fondasi istana, perluasan istana, akumulasi fisik, istana penyediaan, umur panjang batin, mandat surga, kanopi prajurit, kelahiran kembali yang dimurnikan, primal surga. Situasi ini telah terjadi berkali-kali di sekte kuno dupa pembersihan. Ada banyak pemula berbakat yang percaya pada ide yang sama. Pertama, menguji menggunakan hukum merit matahari bulan sabit berputar untuk berlari melewati tahap awal, kemudian menunggu sampai merit law tidak lagi efektif, terakhir, ubah ke hukum kelayakan yang berbeda. Namun, begitu para jenius ini terjebak dalam ideologi ini, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hukum merit bulan sabit berputar karena cara hukum pemberdayaan ini menggerakkan energi darah sangat berbeda dengan hukum kebajikan roda kehidupan lainnya. Inilah alasan mengapa, di kemudian hari, sekte kuno dupa pembersihan tidak lagi menyetujui murid-muridnya untuk menyebarkan metode ini. Murid dengan bakat batin yang besar dilarang melakukan hal itu. "Aku punya rencanaku sendiri." Li Qiye tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan rahasia hukum prestasi ini. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah menyempurnakan hukum kelebihan matahari bulan sabit berputar, maka konsekuensinya hanya dapat dibayangkan. Nan Huairen tahu bahwa Li Qiye bukanlah orang yang cuek atau sombong, tapi dia tidak mengerti dari mana rasa percaya diri Li Qiye berasal dari topik ini. "Kudengar kakak kedua akan datang beberapa hari lagi." Nan Huairen terutama datang hari ini untuk menyampaikan pesan ini kepada Li Qiye. Li Qiye mengangguk ringan dan tidak bertanya lebih jauh. Dia tidak peduli dengan saudara kedua ini, murid dari Master Sekte, yang dibicarakan Nan Huairen. Setelah kepergian Nan Huairen, Li Qiye, sekali lagi, dengan tekun membenamkan dirinya dalam pukulannya. Meskipun ia sudah memiliki seni hukum merit matahari bulan sabit berputar dan 6 varian kunpeng yang tak tertandingi, ia tidak malas pun. Perluasan istana juga memiliki 3 tahap. Pertama,
Gedung Merit Law. Kedua, pengembangan esensi. Ketiga, perluasan bumi. Penyelesaian besar dari Yayasan Istana berarti, baik hukum merit roda kehidupan maupun Istana Takdir telah diselesaikan, dan dasar-dasar Dao dari roda kehidupan dan Istana Takdir berhasil ditempa. Pada saat ini, Li Qiye dapat memilih untuk mengembangkan hukum produksi yang berbeda, tidak peduli apakah itu metode Istana Takdir, roda kehidupan, atau fisik. Metode selanjutnya akan bergantung pada kelayakan hukum yang telah diselesaikan. Inilah alasan para penggarap menyebut tahap pertama, Gedung Merit Law. Namun, Li Qiye tidak terburu-buru memulai metode baru, dia ingin menyempurnakan pedang ganda tak terlihat serta memperkuat fisiknya, menjadikannya kuat. Bagi seorang kenalan, roda kehidupan dan Istana Takdir yang kuat saja tidak cukup, ia juga membutuhkan fisik yang kuat. Roda kehidupan dan Istana Takdir ditentukan oleh langit, tidak ada yang bisa diubah, tetapi fisiknya berbeda, dapat ditingkatkan melalui budidaya. Fisik alami juga sangat bervariasi. Fisik fana adalah yang terlemah sedangkan fisik abadi adalah yang terbaik. Penggarap membedakan fisik dari yang lemah ke yang kuat dengan yang berikut, fisik fana, fisik hautian, fisik siantian, fisik raja, fisik suci, dan fisik abadi. Seseorang dapat dilahirkan dengan fisik fana, fisik hautian, fisik siantian, fisik raja, atau fisik sein, tapi itu bukanlah sebuah fisik abadi, karena itu adalah puncak dari semua fisik. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang fisik abadi yang alami. Bagi konstitusi, fisik siantian adalah faktor penentu apakah seseorang berhasil mengembangkan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ini masalahnya, maka ada kemungkinan seseorang pada akhirnya bisa berhasil menyatukannya menjadi fisik raja, fisik suci, atau bahkan fisik abadi. Namun, fisik hautian tidak memiliki kemungkinan itu. Misalnya, fisik elang emas Su Hui milik keluarga fisik elang langit dan dianggap sebagai fisik hautian yang kuat. Melalui budidaya, fisik elang emas pada akhirnya dapat mencapai kondisi fisik elang surgawi atau bahkan kondisi tertingginya, fisik elang abadi. Meskipun kondisi terakhir ini tidak lebih lemah dari fisik raja, fisik jenis hautian ini tidak akan pernah bisa mencapai kondisi tertinggi dari fisik abadi. Evolusi dari fisik elang emas ke fisik elang surgawi adalah proses penguatan, sedangkan pelestarian dari fisik siantian ke fisik raja adalah peningkatan pangkat dan esensi. King fisik dan Sein fisik juga memiliki banyak batasan. Misalnya, fisik banteng emas adalah fisik yang kuat dalam keluarganya dan dapat naik ke peringkat fisik tirani melalui budidaya, namun para ahli tidak dapat mengolahnya menjadi fisik khusus mereka sendiri, meskipun peringkatnya sama. Fisik yang diberikan oleh tubuh akan tetap sama, bahkan dengan kompas, tidak ada hukum prestasi atau metode fisik peringkat tinggi yang dapat mengubah hal itu. Namun, ciptaan surga itu misterius dan ajaib. Meskipun fisik elang emas dan fisik banteng emas tidak bisa lepas dari keterbatasan mereka tidak peduli betapa menantangnya metode budidaya tersebut, ada satu fisik yang mampu menghadapi cobaan itu. Sebuah fisik yang diabaikan oleh banyak orang, fisik fana. Seseorang dapat mengolah fisik fana menjadi fisik elang emas, fisik banteng emas, dan bahkan fisik abadi dalam legenda. Sebelum dipajang, tubuh fana tidak dibatasi oleh faktor apapun. Sedangkan hautian fisik dengan atribut api alami harus menemukan metode dengan afinitas serupa. Jika atribut api memilih metode budidaya fisik air, itu akan menciptakan disonansi yang fatal bagi budidaya seseorang. Fisik fana tidak memiliki persyaratan seperti itu. Sebelum jalan budidaya, seseorang dapat memilih metode pengembangan fisik apapun. Tentu saja, untuk bangkit dari fisik fana menjadi fisik hautian atau siantian bukanlah tugas yang mudah. Kultivator memerlukan metode fisik yang tangguh, serta kemauan yang 10 kali lebih tinggi dari yang lain. Terakhir, pasta fisik bermutu tinggi diperlukan. Semakin tinggi kualitas dan kuantitasnya, semakin baik. Inilah sebabnya, untuk berhasil meningkatkan peringkat fisik fana menjadi fisik siantian, akan menjadi tugas yang sangat besar, upaya mengerikan harus dilakukan. Inilah alasan mengapa tidak seorang pun di sekte kuno dupa pembersihan ingin berinvestasi pada seseorang yang memiliki fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana seperti Li Qiye. Metode fisik atau pasta fisik berkualitas tinggi apapun yang digunakan pada orang kebanyakan akan sia-sia. Li Qiye menyadari bahwa jalan yang dipilihnya akan sangat menyiksa,
namun hatinya tidak goyah sejak dia mendapatkan Physic Scripture, salah satu dari 9 Grand Heavenly Scriptures, harta karun yang didambakan bahkan oleh Kaisar Abadi. Jika seseorang pernah berhasil melakukannya di masa lalu, maka Li Qiye tahu bahwa dia juga mampu. Kaisar Abadi Minren dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan memiliki banyak keturunan, mereka percaya bahwa fisik keabadiannya adalah anugerah alami dari surga, tetapi Li Qiye tahu bahwa kata-kata ini benar-benar tidak masuk akal. Dia sendirian mengasuh Minren sehingga dia menyadari semua fakta, bahwa Kaisar Abadi Minren tidak dilahirkan dengan fisik raja, atau fisik suci, tetapi fisik fana. Fakta ini akan sulit diterima oleh Sekte Kuno Dupa Pembersihan, tapi inilah kenyataannya. Ketika Minren masih muda, Li Qiye mengajarkannya salah satu dari 9 kitab suci surgawi. Kata, yang berarti matahari, adalah metode fisik yang dipilih untuk Kaisar Abadi Minren. Dengan demikian, ia berhasil mengembangkan salah satu dari 12 fisik abadi. Hari ini, Li Qiye membuka kitab suci fisik, semua mantra esoteris mengenai hal itu muncul di ingatan. Dari masa lalu hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang pernah memahami misteri kitab suci fisik lebih dari Li Qiye. Dengan demikian, ia mampu menciptakan sejumlah legenda. Dari era Desolate hingga sekarang, dia tidak pernah lalai dalam meneliti kitab suci fisik. Terutama pada saat Raja Naga Hitam memerintah negeri itu, saat itulah penguasaannya mencapai puncaknya. Sampai kemudian, keadaan menjadi rumit dan karena itu, dia tidak punya pilihan selain diperintahkan Raja Naga Hitam untuk menghapus semua ingatannya mengenai kitab suci fisik. Kitab suci fisik memiliki total 6 mantra, Yin dan Yang, kekerasan dan kelembutan, murni dan noda. Meskipun Physic Scripture hanya memiliki 6 mantra, itu adalah evolusi tertinggi dari kebenaran misterius di seluruh fisik. Di era yang jauh, ada 12 fisik abadi, namun tidak ada yang tahu bahwa itu berasal dari kitab suci fisik. Begitu seseorang mencapai pemahaman agung untuk salah satu dari 6 kata, setiap kata akan melahirkan 2 fisik abadi yang berbeda dan seorang ahli hanya dapat memilih salah satu dari keduanya. Misalnya, Kaisar Abadi Minren diajari kata, yang, oleh Li Qiye. Ada 2 fisik abadi yang berasal dari kata, yang, pada saat penyelesaian akhir, fisik surya abadi dan fisik cahaya abadi. Minren mampu membuat fisik surya abadi. Setelah melakukan deduksi selama beberapa generasi dan bertahun-tahun mempelajari serta memahaminya, Li Qiye menyadari bahwa kitab suci fisik dapat mengembangkan fisik apapun, namun tidak ada fisik yang lebih kuat dari 12 fisik abadi. Pada saat ini, Li Qiye telah memutuskan untuk mengolah kata, noda, hingga mencapai kesempurnaan, hingga ke tingkat yang ekstrim. Dia ingin mengembangkan fisik abadi penekan neraka dari 12 fisik abadi. Li Qiye tahu bahwa proses untuk mencapai penyelesaian akhir dari fisik abadi penekan neraka akan sangat lama, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 hari 1 malam. Penyelesaian yang cepat akan memakan waktu beberapa ratus tahun, sedangkan penyelesaian yang lambat akan memakan waktu beberapa ribu hingga 10.000 tahun. Namun, dia sangat percaya diri. Bahkan jika dia dilahirkan dengan fisik fana, melalui ketekunan dan kemauan, suatu hari, dia akan menjadi seorang praktisi dengan fisik abadi penekan neraka. Kitab suci fisik muncul di benak Li Qiye. Dia mengendalikan mantra kata, noda, seperti sungai yang tak terhentikan menuju istana takdirnya. Takdir sejatinya yang sebelumnya menyerap energi darah kini juga menyerap kebenaran misterius dari kata, noda. Dipoles oleh takdir sejati, misteri kata, noda, menyatu ke dalam darahnya. Pada titik ini, kejutan mengejutkan, dan sepertinya semuanya menjadi lambat seolah-olah waktu telah berhenti. Roda kehidupan terus berputar sementara darahnya menderu. Hukum manfaat matahari bulan sabit yang berputar adalah hukum yang benar-benar luar biasa, bahkan selama ribuan tahun, itu mengubah energi darah menjadi pusaran yang ganas. Tepat ketika mantra kata, noda, muncul di darah Li Qiye, darahnya menjadi sangat deras, aliran darah melambat karena ini. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan keajaiban hukum manfaat matahari bulan sabit yang berputar. Setelah kebenaran misterius dari kata, noda, memperlambat aliran darah, hukum memberikan tindakan dengan marah, menggunakan kekuatan penuhnya, mengendalikan roda kehidupan, dan meraung dengan semua dampak di
Dunia, aliran darah yang terhenti tiba-tiba menjadi lebih cepat dengan dorongan dari roda kehidupan dan hukum merit matahari bulan sabit yang berputar. Aliran darah di tubuh Li Qiye, pada saat ini, bagaikan seekor naga raksasa yang sedang mengamuk, ganas, dan sangat besar. Darah yang mendominasi itu terus mengamuk, mengoyak meridian Li Qiye, menghancurkan tulang-tulangnya, dan membakar istana takdirnya. Dalam waktu singkat, fisik Li Qiye hampir hancur. Li Qiye, dalam kesakitan, mengeluarkan seteguk darah segar. Ini adalah rasa sakit luar biasa yang hampir tidak dapat dia atasi. Tiba-tiba, ada retakan yang muncul di tubuhnya, dan sedetik berikutnya, seluruh tubuhnya mulai pecah seperti pecahan porselen. Kekuatan kebenaran misterius dalam kata, noda, lebih dari yang bisa dibayangkan orangnya, yang sangat berat di bawah pengaruh hukum merit matahari bulan sabit berputar, mampu menghancurkan apapun secara luar biasa. Tubuh Li Qiye hancur parah, fisik fananya tidak dapat menahan kekuatan keilahian dari kekuatan yang saling bertentangan di dalam tubuhnya. Namun, kata Tain tentu saja tidak bermaksud membunuh Li Qiye. Jika kebenaran misterius dari kitab suci fisik tidak lebih dari ini, maka hal itu tidak akan didambakan selama ribuan tahun oleh Kaisar Abadi. Istana Li Qiye juga dihancurkan oleh kekuatan darah yang kuat, namun saat tubuhnya hancur, banyak lagu Grand Dao mulai dinyanyikan. Kebenaran misterius yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Takdir mulai beraksi, takdir sejatinya menyerap rune mantra yang tak ada habisnya, dan rune ini membuat takdir sejatinya memancarkan energi kehidupan ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di bawah pengaruh kata, noda, mata air kehidupan memancarkan air kehidupan yang mengamuk, seolah-olah tsunami telah muncul. Kuali kehidupan segera terbakar dengan api jiwa dengan terangnya mengguncang langit dan bumi. Ribuan daun pohon kehidupan membentang cemerlang ke empat penjuru, mereka mengeluarkan energi kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Setelah itu, daun kehidupan jatuh ke tanah dan akar terdalam dari pohon kehidupan terhubung ke bagian terdalam istana takdir Li Qiye. Semua akar itu akhirnya mengikat seluruh tubuh Li Qiye, mengunci sisa-sisanya yang hancur. Pilar kehidupan menggunakan mantra misteriusnya untuk terhubung dengan kata, noda, serta langit dan bumi. Mantra tersebut berjalan tanpa henti dan mulai meminjam kekuatan dunia untuk membuat tubuh Li Qiye menembus 9 langit dan menembus ke dalam 9 bumi. Pada saat ini, air kehidupan, api jiwa, daun kehidupan, dan mantra pilar kehidupan disempurnakan dengan kata, noda, sambil dikelilingi oleh darah Li Qiye. Mereka menjadi berubahnya energi primordial chaos yang menyelimuti seluruh tubuh Li Qiye yang hancur. 1. Pada saat ini, tubuh Li Qiye tersiksa oleh darah deras di dalam, yang beratnya mencapai 10.000 gunung, sementara energi primordial chaos di sekitarnya seperti pasta lumpur yang diblokade. Seluruh prosesnya sangat menyakitkan. Namun, meski menyakitkan, Li Qiye masih bertahan. Li Qiye bertahan sehingga darah dengan kebenaran misterius, noda, akan terungkap dan menciptakan kembali tubuhnya, karena energi primordial chaos menggagalkan tubuhnya yang hancur total tidak hancur berkeping-keping ke tanah. Sekali lagi, darah menghancurkan tubuh Li Qiye. Kebenaran misterius, noda, berkali-kali, menghancurkan tubuh Li Qiye, proses ini bagaikan palu raksasa yang menghantam Li Qiye berkali-kali, sementara mantra air kehidupan, api jiwa, daun kehidupan, dan pilar kehidupan digabungkan menjadi energi kekacauan primordial, dan disusun kembali ke area yang rusak untuk membangun kembali tubuh Li Qiye. Jika orang luar bisa melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut menyaksikan kekuatan 4 simbol istana takdir, mata air kehidupan, pohon kehidupan, kuali kehidupan, dan pilar kehidupan. Selama ribuan tahun, banyak orang bijak yang bertanya-tanya dan mempelajari kebenaran misterius dari 4 simbol istana takdir, namun tidak membuahkan hasil, menyampaikan bahwa hanya Kaisar Abadi yang dapat memahami keseluruhan kebenaran dalam 4 simbol. Namun, pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun mampu berkomunikasi dengan 4 simbol, itu sungguh tidak terpikirkan. Faktanya, sejak zaman kuno, mengenai penguasaan 4 simbol istana takdir, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai prestasi seperti Li Qiye, termasuk para kaisar abadi. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kitab suci fisik, bagaimana mungkin ada orang lain yang memiliki penguasaan yang sama seperti dia. Menderita berkali-kali, konservasi terus-menerus.
Li Qiye tidak tahu sudah berapa lama prosesnya, rasa sakit itu membuatnya mati rasa. Sejak dia memilih Revolving Crescent Sun Erit Law dan Physics Scripture, hasil ini sudah sesuai dengan harapan Li Qiye. Meskipun dia juga bisa mengolah kitab suci fisik tanpa hukum merit matahari bulan sabit berputar, di dunia ini, hanya ada hukum berkah yang mampu mendorong kebenaran misterius di balik kata noda di dalam aliran darah. Karena fisik abadi yang menekan neraka, dia memerlukan kekuatan hukum merit matahari bulan sabit berputar, tidak hanya untuk menghancurkan seluruh tubuhnya tetapi juga untuk membentuknya kembali menjadi peringkat yang lebih tinggi. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Li Qiye merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Pembentukan kembali tubuh telah selesai, potongan tubuhnya yang hancur terhubung sekali lagi. Rasa sakitnya telah hilang sama sekali dan ketika dia membuka matanya kembali, tubuhnya tidak ada kerusakan. Sulit dipercaya bahwa tubuh Li Qiye, yang terfragmentasi dan terbelah, kini tidak memiliki sedikit pun luka, itu melebihi imajinasi orang. Ada kelebihan dan kekurangan yang berbeda untuk metode fisik yang berbeda, setiap metode pembentukan fisik berbeda-beda, namun di dunia ini, tidak ada metode fisik lain yang sempurna seperti kitab suci fisik ini. Untuk mampu menghancurkan tubuh sepenuhnya, lalu mereformasinya dengan sempurna, dalam keseluruhan proses, tidak ada kerugian yang bertahan lama. Ketika Li Qiye berdiri dan mengambil langkah, batu bata di bawahnya langsung hancur. Dia tidak mengaktifkan energi darahnya, atau menggunakan hukum berkahnya, itu murni karena gerakan tubuhnya. Efek fisik abadi penekan neraka dari kata, noda, sangat menakutkan. Ketika seorang pecinta kata, noda, hingga tuntas, dua fisik abadi yang berbeda akan muncul. Mereka adalah fisik abadi penekan neraka dan fisik abadi penghancur langit. Meskipun berasal dari kata yang sama, noda, kedua fisik abadi ini sangat berbeda. Fisik abadi penekan neraka membuat tubuhnya seberat 1000 gunung. Begitu seorang nyaris mencapai kesempurnaan fisik ini, dikatakan bahwa dia dapat menghancurkan segalanya dengan tubuhnya sendiri, termasuk galaksi itu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, fisik abadi yang menekan neraka sangatlah berat, satu kali angkat kaki bisa menginjak mati dewa dan iblis. Dari kata ini, orang hanya bisa membayangkan betapa beratnya fisik abadi penekan neraka itu. Fisik abadi penghancur langit mengubah tubuh menjadi kekuatan yang dahsyat dan tak terbatas. Setelah selesai, seorang mengoyak bumi dengan tangan kosong dan bergulat dengan naga asli, ini adalah masalah yang mudah. Li Qiye telah berbaring di puncak sambil menggunakan metode pendinginan diri ini selama lebih dari 1 bulan. Dengan Revolving Crescent Sun Merit Law yang memutar darahnya tanpa henti, Li Qiye telah menembus 2 tahap kecil hanya dalam waktu 1 bulan. 2 tahap terakhir, pengembangan esensi dan perluasan bumi, bukanlah tantangan baginya. Ketika dia akan melewati tahap pengembangan esensi, hukum prestasinya membuat roda kehidupan berputar. Energi darahnya yang berat mengeluarkan gemuruh dan berubah menjadi pusaran besar, menghisap darah ke atas dan ke bawah di dalamnya. Pusaran ini, dipadukan dengan hukum kelebihan matahari bulan sabit berputar dan 6 varian Kunpeng, dengan panik menyerap energi roh dunia. Kunpeng di dalam istana takdirnya, makhluk terbesar di dunia, membuka mulut dan dengan puas menelan energi roh dari surga seperti lubang tak berujung. Dalam sekejap mata, Li Qiye hampir menyerap seluruh energi roh yang mengelilingi puncak lamanya. Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar, jika tidak, ini akan menimbulkan kejutan besar. Energi roh dari dunia ini dipindahkan ke takdir sejatinya dan dimurnikan. Semakin banyak energi roh yang ada, semakin kuat takdir sejatinya, semakin kuat nasib sejati, semakin kuat landasan Dao, semakin kuatnya fondasi Dao, semakin kuat pula tingkat penguatannya. Setelah takdir sejati menyerap cukup banyak energi roh dunia, ia memancarkan aura dengan kekuatan yang cukup untuk menghilangkan kabut luas dari 4 samudera. Pada saat ini, takdir sejati ingin melepaskan diri dari batasannya sendiri, mengubah ruang luas ini menjadi wilayahnya sendiri. Proses ini disebut perluasan bumi. Nan Huairen terkejut saat mengetahui bahwa Li Qiye hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menembus 2 tahap pengembangan esensi dan perluasan bumi. Dalam setiap bulan, untuk memasuki tahap akumulasi fisik, senior terlalu gila. Nan Huairen merasa iri karena menontonnya, kecepatan ini bisa dibandingkan dengan orang jenius. Tentu saja,
Nan Huairen tidak tahu bahwa jika Li Qiye tidak mengembangkan fisik abadi penekan neraka dan tidak memiliki hukum merit matahari bulan sabit berputar untuk membawa darahnya yang berbobot ribuan pon, maka dia tidak akan memiliki tubuh seperti itu, hasil yang memuaskan. Satu kata, Tain, sama dengan huruf pertama dalam Primordial Chaos. Nan Huairen hanya merasa iri, dia tidak ingin menjadi korban hukum merit bulan sabit berputar. Semua orang tahu bahwa mengolah metode ini akan menghasilkan jebakan, yang dibuat oleh efeknya yang tidak mungkin dihilangkan, dan pada akhirnya menjadi sampah. Melihat ekspresi Nan Huairen, Li Qiye hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Keesokan harinya, Li Qiye bangun pagi-pagi, seperti biasa, untuk menjaganya. Namun, ketika dia membuka pintu, dia terkejut karena ada seorang pria yang berdiri diam di luar. Itu adalah seorang lelaki tua, berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari tanaman merambat, wajahnya ramping tanpa bulu wajah, tapi matanya sangat hidup. Meski sudah tua, punggung tegap dan semangatnya tinggi. Senior, selamat pagi. Orang tua itu dengan hormat bertepuk tangan ketika dia melihat Li Qiye. Li Qiye tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu tenang dan kolektif dalam memandang kehidupan, namun dia bingung dengan kejadian saat ini. Jika anak laki-laki Nan Huairen menemukan, senior, itu bisa diterima, namun, ini adalah seorang lelaki tua, berusia sekitar 50 hingga 60 tahun, dengan hormat memanggil anak laki-laki berusia 13 tahun seperti dia, senior, suatu hal yang aneh. Li Qiye mengumpulkan kembali akalnya dan berkata, Elder, Anda pasti salah, saya bukan senior Anda. Orang tua itu melihat sekelilingnya, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Li Qiye dan bertanya, tempat ini adalah puncak Prime Disciple. Ya, Li Qiye menjawab dengan jujur. Jika lelaki tua ini tidak memiliki semangat yang baik, dia akan mengira ini adalah pertemuan dengan pasien yang sakit jiwa. Kamu adalah murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan kami, kan? Li Qiye dengan patuh menjawab lagi dengan jujur, ya, aku adalah Li Qiye. Lelaki tua itu tersenyum dan secara resmi menundukkan kepalanya, lalu berkata, kalau begitu, itu benar. Ini adalah puncakmu dan kamu adalah murid utama, yang berarti kamu adalah seniorku. Li Qiye tiba-tiba menjawab, dia yakin lelaki tua itu tidak salah orang. Namun pada akhirnya, mendengar lelaki tua menetap senior terasa sangat aneh dan tidak nyaman. Maaf, aku terlambat. Pada saat ini, Nan Huairen dengan terengah-engah masuk dari luar dan tersenyum. Ketika Nan Huairen tiba, dia melihat Li Qiye dan lelaki tua itu berdiri diam di depan pintu. Dia terbatuk dengan canggung, lalu memperkenalkan mereka, kakak, ini kakak kedua. Kakak kedua, ini, aku tahu, dia adalah kakak laki-laki. Sebelum Nan Huairen menyelesaikannya, lelaki tua itu menyelanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Senang bertemu denganmu, adik kedua. Li Qiye dengan ragu memberikan tanggapan yang sopan. Orang tua itu mengangguk, menampilkan senyuman yang sangat manis, dan berkata, senior, nama adik laki-laki ini adalah Tu Buyu. Saya juga murid kedua dari Master Sekte. Karena Anda adalah murid utama, Anda adalah kakak laki-laki tertua dari semuanya, murid generasi ketiga kami. Melihat senyuman ramahnya, kepala Li Qiye bergetar. Dia ingin berteriak, Paman, saya baru berusia 13 tahun dan Anda berusia 50 hingga 60 tahun, tolong jangan berpura-pura malu di depan saya dan menyebut diri Anda, adik. Akhirnya, Li Qiye mengundang Tu Buyu ke dalam rumah, lalu dia menyeret Nan Huairen ke samping dan bertanya, apa yang terjadi? Memiliki adik laki-laki seperti lelaki tua ini, Li Qiye kehilangan kata-kata. Kali ini, giliran Nan Huairen yang tidak tahu harus menjawab apa. Butuh beberapa saat sebelum dia dengan tenang menjawab, keras kepala, beberapa hari yang lalu, aku sudah yakin bahwa saudara kedua akan kembali. Li Qiye, tentu saja, tahu tentang kembalinya saudara laki-laki kedua karena Nan Huairen telah mengalami hal ini, tapi dia tidak memperhatikannya. Dia berpikir bahwa murid kedua dari Master Sekte Suyong Huang akan berusia sekitar 30 tahun, paling banyak 40 tahun. Tapi adik laki-laki di depannya setidaknya berusia 50 tahun. Ia kaget sekaligus kaget mempunyai adik laki-laki setua ini. Kakak, dia memang Tu Buyu, murid kedua dari Master Sekte.
Nan Huairen berkata dengan percaya diri. Sebenarnya, sebelumnya, Master Sekte hanya memiliki Tu Buyu sebagai muridnya. Li Qiye baru saja berada di bawah pengawasan Master Sekte. Li Qiye merenung sejenak. Dia belum bertemu majikannya, tapi hanya saudara laki-laki kedua berusia 50 tahun ini. Namun, memang benar bahwa dia adalah murid utama dan dengan status itu, semua murid generasi ketiga terlepas dari usianya harus muncul, kakak. Berapa banyak murid senior yang kita miliki di sini di Sekte Kuno Dupa Pembersihan? Li Qiye melirik Nan Huairen dan bertanya. Membayangkan adegan di mana sekelompok lelaki tua berkumpul di sekitarnya dan dengan hormat meminta kakak, Li Qiye tidak tahan. Hanya satu orang seperti itu. Nan Huairen tertawa pelan. Setelah mendengar penjelasannya, Li Qiye menghela nafas lega dan berjalan menuju Tu Buyu. Kapan Junior Tu kembali? Apakah Tuan kembali bersamamu? Kakak terkasih, adik laki-laki ini kembali sendirian. Aku hanya, Tu Buyu berkata dengan serius dan tersenyum ramah. Li Qiye segera memotongnya dan berkata, adik, umurmu 60, tolong jangan terlalu sopan, kamu memperpendek umurku. Kakak terkasih, tahun ini saya baru berusia 1675 tahun. Tu Buyu, sambil tetap tersenyum ramah, menjawab dengan serius. Menabrak, Li Qiye, terhuyung, hampir terjatuh setelah mendengar penjelasannya. Bukan hanya dia, bahkan Nan Huairen pun tidak bisa berdiri tegak. Menawarkan, meminta kamu kembali. Li Qiye hampir mati tercekik oleh air liurnya sendiri. Seorang lelaki berusia 1000 tahun menemukan kakaknya. Astaga, apakah seseorang benar-benar membutuhkan adik laki-laki setua ini? Adik laki-laki ini berumur 1675 tahun. Tu Buyu mengulanginya perlahan tanpa mengubah nadanya. Li Qiye menyoroti Nan Huairen, dan Nan Huairen hanya bisa tersenyum polos, dia sendiri tidak tahu kalau Tu Buyu sudah begitu tua. Kakak, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin adik muda ini mengambilkanmu secangkir udara? Melihat ekspresi tercekat Li Qiye, Tu Buyu dengan ramah menawarkan. Li Qiye memulihkan dan mematahkan kata-kata Tu Buyu di tengah kalimat, kakek, tolong berhenti menyebut dirimu adik, aku merinding. Pertama, saya baru berusia 13 tahun, Anda berusia di atas 1000, kamu memanggilku kakak hanya memperpendek hidupku. Kedua, poin utamanya, kenapa kamu mencoba membayangkan manis di depanku, menyebut dirimu adik? Apakah maksudmu aku sudah sangat tua jika dibandingkan dengan usiaku? Apa yang aku lihat setua itu? Huairen, apa yang aku lihat setua itu? Li Qiye dengan gilanya berbicara tanpa henti, Nan Huairen tersenyum di dalam hati. Ini untuk pertama kalinya dia melihat senior ini tidak mampu menahan emosinya yang tenang. Namun, di bawah menyalakan dari Li Qiye, Nan Huairen hanya bisa tersenyum dan berpura-pura mencari ke tempat lain. Jika ini adalah perintah kakak laki-laki, adik laki-laki ini, tidak, aku akan mematuhinya dengan hormat. Tu Buyu menerima, dengan senyuman di wajahnya. Keputusan yang cemerlang, adik Tu. Li Qiye mengangguk setuju. Tu Buyu sambil tersenyum menjawab, dalam hal kecemerlangan surgawi, saya tidak setara dengan Anda. Kata-kata Tu Buyu membungkam Nan Huairen. Dulu dia mengira dirinya halus dan licin, pandai membaca pikiran orang lain, tapi lelaki tua ini bahkan lebih cepat dalam menyanjung daripada dirinya. Rupanya Nan Huairen telah menemukan tandingannya. Li Qiye hanya tersenyum dan tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini. Dapat dilihat bahwa Tu Buyu adalah orang yang menarik dan cerdik, seseorang yang hidup selama 1000 tahun seperti dia bisa memanggil anak laki-laki berusia 13 tahun dengan sebutan kakak pada pertemuan pertama mereka. Tipe orang seperti ini, jika dia bukan dalang yang licik, maka dia akan menjadi orang yang bisa membaca keadaan, mengetahui apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Tentu saja, tidak peduli orang seperti apa dia tidak bisa lepas dari pandangan Li Qiye. Dia telah melihat banyak orang, dalam hal membaca pikiran dan karakter orang, sangat sedikit yang bisa menyembunyikan niat dan sifat mereka di hadapannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengembangkan minren yang tidak terpecahkan. Li Qiye dan Tu Buyu hanya mengobrol sebentar, lalu mereka berpamitan. Faktanya, Li Qiye tidak terlalu peduli dengan tujuan Tu Buyu kembali ke sekte, jadi dia tidak repot-repot bertanya, ini bukan masalah besar baginya. Li Qiye hanya punya satu tujuan, itu adalah untuk menjadikan dirinya kuat, membangun kembali sekte kuno dupa pembersihan,
dan membunuh pun yang mencoba menghalangi langkahnya, sehingga tidak ada yang selamat. Jika kemunculan Tu Buyu kemarin terasa aneh dan lucu bagi Li Qiye, maka kabar dari Nan Huairen keesokan harinya tidak terduga. Keesokan harinya, Nan Huairen dan gurunya, Pelindung Mo, naik ke puncak. Mereka melapor pada Li Qiye, memberikan berita penting, besok, Li Xuangyan, putri dari Gerbang 9 Sein Iblis, akan datang ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pernikahan antara kedua faksi, Pelindung Mo adalah orang pertama yang diberitahu mengenai kedatangan Li Xuangyan oleh Gerbang 9 Sein Iblis. Datang tidak apa-apa, yang terbaik adalah datang setelah pembusukan dengan matang. Tapi jika tidak, itu tidak masalah. Li Qiye cukup terkejut. Ia berpikir bahwa Gerbang 9 Iblis-Iblis akan menunggu selama 8 atau 10 tahun, namun ia tidak menyangka bahwa Li Xuangyan akan datang dalam waktu kurang dari setahun. Tentu saja, jika Nine Sein Demon Gate harus menunggu selama 10 tahun sebelum mengambil tindakan, maka Li Qiye tidak akan membuka pintunya untuk mereka. Pada saat itu, sayapnya sudah menjadi penuh sehingga Gerbang 9 Sein Iblis tidak perlu lagi datang. Apa yang dia perlukan saat ini adalah aliansi yang tepat waktu, bukan seseorang yang akan menyulam bunga di kain katun. 1. Pelindung Mo terlalu ragu untuk bertanya secara pribadi pada Li Qiye, jadi dia memasukkan mata pada Nan Huairen. Nan Huairen memahami gurunya, dan harus berusaha keras untuk bertanya, "Senior, jika Putri Li benar-benar ingin tinggal di Sekte Kuno Dupa Pembersihan kami, apakah Anda benar-benar akan membiarkan dia menjadi pelayan pedang?" 1. Pada dasarnya memberikan bantuan ketika tidak diperlukan lagi, kapas dianggap mahal berkelas tinggi di era asal mula ungkapan ini. Li Qiye menjawab Nan Huairen, "Tentu saja. Sekarang setelah beritanya keluar, mengapa harus diubah?" Pelindung Mo dan Nan Huairen saling bercandakan mata, dan Nan Huairen akhirnya tergagap, tapi dia adalah keturunan dari Gerbang 9 Iblis-Iblis, dan putri dari negeri sapi tua. Terus, Li Qiye seperti sumur kuno tanpa ombak, dan dengan tenang berkata, "Nan Huairen kecil masih belum mencapai puncak, dia masih memiliki banyak pelatihan yang harus dilakukan." Nan Huairen dan gurunya menjawab, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata, "Jadi apa?" sangat singkat dan sederhana, tapi sikap sombong dan percaya diri seperti apa yang diperlukan untuk mengakui kata-kata ini. Li Xuangyan bukan hanya keturunan dari Gerbang 9 Iblis-Iblis dan putri dari negeri sapi tua, tapi dia juga merupakan salah satu jenius yang memiliki fisik raja, roda kehidupan raja, dan istana nasib suci. Dia memiliki bakat yang luar biasa hebat. Entah itu bakat atau penampilan, Li Xuangyan tidak berada di bawah siapapun di Grand Middle Territory, atau bahkan keseluruhan dunia Kaisar Fana. Ada cukup banyak pria yang menginginkan cintanya untuk membuat garis dari timur ke negara bagian selatan sapi tua. Meski begitu, Li Qiye masih belum puas, dia hanya layak menjadi pelayan pedangnya. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh Li Qiye? Nan Huairen dan Pelindung Mo telah digantikan di hadapan kesombongan Li Qiye, ini bukan pertama kalinya mereka melihat ini. Mereka hanya menghela nafas dengan lembut, dan tidak berani melaporkan hal ini kepada 6 tetua, takut 6 tetua akan ketakutan secara konyol. Apakah para tetua mengetahui hal ini? Pelindung Mo menggelengkan kepalanya, "Saya belum melaporkan hal ini kepada sesepuh. Kami telah memutuskan untuk menunggu sampai kami berbicara dengan Anda terlebih dahulu sebelum melapor kepada sesepuh." Sejak mereka kembali ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan dari Gerbang Iblis 9 Utusan, keduanya, guru dan murid, harus memilih antara Li Qiye dan 6 tetua dan mereka memilih Li Qiye. Bagi yang lain, ini adalah keputusan yang aneh, tapi Pelindung Mo telah dirusak dengan matang. Kalau begitu laporkan pada sesepuh. Li Qiye menganggukkan kepala tanpa terlalu peduli. Bahkan jika orang-orang di era ini menghargai Gerbang 9 Sein Iblis dan Li Xuangyan, bagi Li Qiye, mereka bukanlah siapa-siapa. Tidak peduli betapa berbakatnya Li Xuangyan, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Abadi Siusu pada tahun itu. Setelah meninggalkan puncak Li Qiye, Pelindung Mo segera melaporkan pesan tersebut kepada tetua pertama. Penatua pertama Gu tidak bisa duduk diam ketika mendengar berita ini. "Apa, Putri Li hampir sampai?" Dibandingkan dengan Li Qiye yang acuh tak acuh, reaksi tetua pertama menunjukkan lebih banyak kejutan.
Setelah Pelindung Mo memastikan bahwa beritanya benar, tetua pertama berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, hatinya sangat bersemangat. Pelindung Mo diam-diam menghela napas, inilah celahnya, Li Qiye tidak bereaksi terhadap berita itu sementara tetua pertama sangat serius dan gembira. Tidak diragukan lagi, tetua pertama sangat menghargai pernikahan antara sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang 9 Sein Iblis. Akhirnya, tetua pertama menjadi tenang dan dengan tenang diperintahkan, kirimkan perintah kepada Li Qiye, katakan padanya untuk bersiap dengan baik menyambut kedatangan Putri Li. Ya, Pelindung Mo tidak nyaman, dia tidak cukup bodoh untuk memberitahu tetua pertama bahwa dia sudah memberitahu Li Qiye terlebih dahulu. Juga informasikan kepada semua tetua, pelindung, dan murid lainnya dalam sekte tersebut. Kita harus menggunakan upacara yang paling hikmat untuk menyambut kedatangan Putri Li. Selama ini, tidak ada yang boleh melakukan kesalahan, mengerti? Penatua pertama diperintahkan dengan serius. Pelindung Mo segera menerima perintah itu dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika ini terjadi sebelumnya, maka Pelindung Mo, seperti orang lain, akan sangat menghargai pernikahan ini, namun karena pengaruh Li Qiye, penampilan terhadap skema besar telah berubah. Seperti Li Qiye, dia percaya bahwa menjadi anak perusahaan dari Nine Sein Demon Gate bukanlah solusi permanen. Hanya kekuatan itu sendiri yang merupakan jalan mendasar. Tentu saja, Pelindung Mo juga paham bahwa sekte kuno dupa pembersihan saat ini tidak memiliki eselon atas yang mampu menangani semua bahaya secara mandiri yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyalakan kembali sekte tersebut. Putri Li datang ke sekte kita adalah satu hal, tapi bagaimana dengan masalah pernikahannya? Setelah menyelesaikan perintahnya, tetua pertama melanjutkan pertanyaannya. Hatinya juga jernih, bahwa sekte kuno dupa pembersihan saat ini terlalu lemah, dan dengan awal yang baru, mereka akan membutuhkan dukungan dari gerbang 9 Sein Iblis untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya pernikahan ini harus berhasil, hal ini semakin menjamin peluang munculnya sekte kuno dupa pembersihan. Ini, Pelindung Mo tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, dia telah mendengar dari salah satu tetua dari gerbang 9 Sein Iblis bahwa jika Li Qiye memilih untuk tinggal di gerbang 9 Sein Iblis pada hari itu, maka pernikahannya dengan Putri Li pasti sudah terselesaikan dan terjamin. Aku khawatir hanya Putri dan Raja Iblis yang menjelaskan penjelasannya dengan jelas. Pada akhirnya, hanya ini yang bisa dikatakan Pelindung Mo. Beberapa hal, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Penatua pertama menarik napas lega dan berkata, sampaikan pesanan saya kepada Li Qiye, katakan padanya untuk menjaga Putri Li dengan baik selama dia tinggal di sini. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan, mencoba untuk memenangkan hati sang putri. Jika waktunya sudah tiba, suruh dia melamarnya. Jika dia bisa menikah dengan sang putri, maka sekte itu akan memberikan hadiah besar. Tetua pertama membuat begitu banyak perintah sehingga Pelindung Mo membeku tanpa berkata-kata. Faktanya, Li Qiye bahkan tidak ingin menikahi sang putri, bahkan jika Putri Li bersedia mengikutinya, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjadi pelayan pedang. Tentu saja, Pelindung Mo tidak bisa memberitahukan hal itu kepada tetua pertama, karena dia pasti akan menjadi gila. Ya, Pelindung Mo dengan cepat menegaskan. Dia pasti akan menyampaikan perintah itu kepada Li Qiye, tapi dia juga tahu bahwa Li Qiye pasti hanya akan memicunya. Semalaman, berita mengenai kunjungan Li Xuangyan ke sekte tersebut menyebar ke seluruh faksi, semua orang sangat gembira. Terutama para murid laki-laki muda, mereka lebih bersemangat dari siapapun. Meskipun mereka belum melihat sosoknya, mereka telah mendengar tentang reputasinya, Putri Li dari negeri Kerbau Tua, keturunan dari gerbang 9 Sein Iblis, seorang wanita cantik dan berbakat yang tak tertandingi. Dia adalah dewi dalam mimpi semua orang, objek kasih sayang bagi banyak siswa laki-laki dari sekte kuno dupa pembersihan. Seorang kakak laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Dewi Li, bisa dibilang dialah keindahan sesungguhnya dari Grand Middle Territory kita. 5 tahun yang lalu, saya sedang menjalankan misi ke negeri Kerbau Tua. Saya hanya melihat sekilas tapi saya jamin dia adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Kunjungan Putri Li, mungkin ada peluang untuk mendapatkan bantuannya. Adik laki-laki lainnya mulai melamun dan berkata, mengenai penampilan dan bakat, saya juga terkenal di sekte kuno dupa pembersihan.
Jika saya bisa mendapatkan perhatiannya, maka saya bisa terbang ke langit. Di masa depan, saya akan menjadi master sekte dari sekte kuno dupa pembersih, itu tidak masalah. Tiba-tiba, para murid laki-laki menjadi lebih aktif, beberapa mulai berdandan dengan cermat. Terutama para murid yang dianggap berbakat dalam sekte kuno dupa pembersihan, mereka mengenakan armor sejati dan harta karun sejati di tempat yang terlihat sehingga Putri Li dapat melirik mereka untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, semua murid di sekte kuno dupa pembersihan berkumpul di luar gerbang Dao, 6 tetua juga hadir, bersama dengan pelindung dan pemimpin seksi. Selama mereka masih hadir di sekte tersebut, mereka harus berpartisipasi dalam pesta hari ini. Semua murid mengenakan pakaian paling mewah, bahkan murid perempuan pun berdandan. Biasanya, hanya eselon atas yang diizinkan berdiri di atas gerbang Dao, tapi ada yang mengakhiri hari ini. Ada 2 orang lainnya yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini untuk menyambut Li Xuangyan. Salah satu dari keduanya adalah pahlawan masa kini, Li Qiye, dan yang kedua adalah Leng Zizi, yang dikenal sebagai jenius dari sekte kuno dupa pembersihan. Leng Zizi baru berusia 20 tahun dengan wajah tampan, tubuh bugar dan berotot, serta senyum percaya diri yang selalu dianugerahi aura jenius. Leng Zizi adalah murid dari tetua kedua, Cao Xiong. Leng ini adalah murid paling berbakat, dia dianggap paling jenius di antara semua murid generasi ketiga. Leng Zizi telah berada di jajaran penatua Cao Xiong selama hampir 20 tahun, hari ini, dia berada di peringkat warrior Canopi. Di usianya yang begitu muda, dengan tingkat pengolahan yang kuat di sekte yang sedang menurun seperti sekte kuno dupa pembersihan, dia bukan hanya seorang jenius dalam namanya. Saat itu, ketika tetua kedua Cao Xiong mempunyai ambisi cita-cita untuk menjadi master sekte, Su Yonghuang muncul entah dari mana dan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala sekte kuno dupa pembersihan. Peristiwa ini selalu menghantuinya. Saat ini, Su Yonghuang tidak memiliki penerus, Cao Xiong menggunakan semua sumber dayanya untuk mendidik Leng Zizi sehingga murid ini dapat dengan mudah memenangkan kursi tersebut. Dia ingin agar Leng Zizi menjadi murid utama, namun Su Yonghuang menolaknya, dan tetua pertama tidak mendukungnya. Ini adalah kebencian kedua dalam hati. Meskipun Li Qiye sekarang adalah murid utama, Cao Xiong tidak memandang Li Qiye yang menyia-nyiakan hidup ini di matanya. Dengan watak Li Qiye, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan muridnya, Leng Zizi, untuk memperebutkan kursi master sekte. Jadi, untuk mengunjungi Putri Li ke sekte kuno dupa pembersihan, Cao Xiong secara khusus diperintahkan muridnya, Leng Zizi, untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, jika dia bisa mendapatkan bantuan Li Xuangyan, lalu menjadi master sekte, maka hal itu tidak perlu didiskusikan lagi. Maka tak seorang pun di sekte ini, apakah mereka tetua atau Su Yonghuang, tidak akan mampu menghentikan langkahnya untuk menjadi master sekte. Jadi hari ini, Leng Zizi berpakaian sangat bagus, mengenakan pakaian harta karun dengan cahaya yang memacar, dengan sepasang sepatu bot disertai awan putih, dan di pinggangnya ada permata giok 8 harta karun dengan suara Grand Dao yang samar, seluruh tubuhnya, dengan harta karunnya, memberikan tekanan yang luar biasa. Leng Zizi sangat ingin menaruh semua hartanya yang paling kuat ke dalam tubuhnya, takut seseorang tidak akan mengetahui bahwa dia adalah jenius pertama dari sekte kuno dupa pembersihan, serta salah satu yang memiliki banyak harta karun. Faktanya, bukan hanya Leng Zizi yang berdandan hari ini, semua murid laki-laki juga melengkapi pakaian yang indah. Harta mereka terlihat jelas di tubuh mereka, takut orang tidak akan tahu bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak harta. Li Qiye melihat pemandangan ini dan hanya bisa menenangkan kepalanya. Dia memberitahu pelindung Mo yang berdiri di sana, orang-orang ini sepertinya menghadiri sirkus, bukan pesta penyambutan Li Xuangyan. Nan Huairen tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping eselon atas selama pesta penyambutan, hanya pelindung Mo yang berada di samping Li Qiye. Mendengar kata-kata itu, pelindung Mo hanya bisa menunjukkan senyuman hampa. Bersikaplah lebih formal. Pada saat ini, Leng Zizi yang berdiri di depan berbalik ke belakang dan dengan dingin berkata, Putri Li adalah keturunan keluarga kekaisaran, tamu paling terhormat dari sekte kuno dupa pembersihan. Kita harus menyambutnya dengan cara yang paling menimbulkan, untuk menghindari aib dan rasa malu terhadap sekte kami. Selesai berbicara, dia memandang Li Qiye dengan jijik.
Pada saat ini, hanya Li Qiye yang mengenakan pakaian berbahan katun, tanpa hiasan harta apapun, dan tampak bertahan seperti manusia biasa. Pada awalnya, Leng Zizi ditugaskan untuk berdiri berdampingan dengan Li Qiye, namun Leng Zizi percaya bahwa dia berada di atas sampah, jadi dia berinisiatif untuk berdiri di depan. Kehadiran yang mulia jelas merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Di antara murid laki-laki yang menunggu, ada yang berseru dengan penuh semangat. Leng Zizi meremehkan murid-murid ini, bakat mereka sangat rata-rata, bagaimana mereka bisa memenangkan hati Putri Li. Itu hanyalah seekor katak yang ingin memakan daging angsa. Sedangkan Li Qiye yang bodoh, dia bahkan bukan seekor katak, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki pemikiran seperti itu. Dengan pemikiran ini, Leng Zizi semakin meremehkan Li Qiye. Meskipun sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang iblis 9 utusan memiliki perjanjian pernikahan kuno, hanya murid utama seperti Li Qiye yang berhak menikahi Li Xuangyan. Namun, Leng Zizi tidak peduli dengan konvensi kuno ini, Li Qiye tidak memenuhi syarat untuk menikahi Li Xuangyan di matanya, dan pastinya Li Xuangyan akan membenci sampah seperti Li Qiye. Menurut pendapat Leng Zizi, selama dia punya kesempatan untuk dekat dengan Li Xuangyan, dia bisa menyenangkan hati wanita itu hingga memenangkan hati wanita itu. Dia sangat percaya diri, dia adalah jenius pertama di sekte ini. Li Xuangyan belum juga datang. Di gerbang kuno, beberapa generasi muda tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berbisik satu sama lain. Seorang murid bertanya, kali ini sang putri datang ke sekte kuno dupa pembersihan kita, apa tujuannya? Saya mendengar bahwa murid utama dan penerus gerbang 9 Sein Iblis bertekad untuk menikah. Seorang murid yang lebih tua tahu sedikit tentang hal itu, berkata sambil berpikir. Pernikahan. Setelah mendengar jawaban ini, salah satu murid melirik ke arah Li Qiye dan berkata dengan nada menghina. Salah satu murid berkata dengan meremehkan, dia. Menurutku, sang putri datang untuk membubarkan pernikahan ini. Yang mulia akan meremehkan seorang idiot dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana. Apapun alasan kedatangan sang putri, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk dekat dengan yang mulia. Seorang murid berkata dengan penuh semangat. Satu-satunya orang yang tidak tertarik dengan argumen kecil ini adalah Li Qiye. Tidak apa-apa untuk sesekali berakting dalam sebuah drama, tapi jika ini memakan waktu lebih lama, dia akan kehilangan minatnya. Pada saat ini, suara "Om" bergema dari gerbang Dao, menyinari mata secara menyilaukan. Pintu kristal cemerlang itu terbuka, dan dimensi antara Cleansing Incense Ancient Sect dan Nine Sein Demon Gate akhirnya terhubung. Kelompok orang keluar dari gerbang, dan orang pertama adalah penerusnya, Li Xuangyan dari gerbang 9 Sein Iblis. Selain dia, ada beberapa wajah yang tidak asing lagi bagi Li Qiye, seperti pelindung agung Yu He dan beberapa murid luar biasa dari gerbang iblis 9 utusan. Li Xuangyan, masih berpakaian putih, mahakarya wajahnya yang memikat masih sedingin salju, sombong seperti dewi yang duduk di singgasananya, bahkan menyebabkan bulan dan matahari memerah di hadapannya. Adapun para murid laki-laki, terutama yang baru pertama kali melihat Li Xuangyan, mereka terpana oleh wajah dan sosoknya yang cantik dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Bahkan para murid perempuan pun menyadari bahwa penampilan Li Xuangyan benar-benar melampaui penampilan mereka, dan tanpa sadar mereka merasa jelek jika dibandingkan. Orang yang mengaku sebagai jenius pertama dari sekte kuno dupa pembersih, Leng Zizi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajah Li Xuangyan, dia kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang lama, tidak dapat pulih. Keenam tetua terkejut karena mereka mengira itu hanya Li Xuangyan, namun pelindung agung Yu He juga datang. Kita harus tahu bahwa Yu He adalah sosok yang kuat bahkan di dalam Royal Noblesse dari Nine Sein Demon Gate. Apalagi tetua dari sekte kuno dupa pembersihan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Yu He, tapi kali ini, dia secara pribadi datang, dan ini membuat sekte tersebut merasa cukup bangga. 6 tetua dengan cepat pulih, dan membawa para pelindung ke depan untuk menyambutnya. Kedatangan Putri Li dan pelindung Yu membawa kehormatan besar bagi sekte kami. Jika pihak ramah tamahan faksi kecil kami memiliki kesalahan, saya berharap Putri dan pelindung agung memaafkan. Penatua pertama memimpin kelompok itu dan menyapa mereka. Melihat ini, Li Qiye menghela nafas.
Sekte kuno dupa pembersihan benar-benar menurun. 6 tetua agung dari Sekte dupa pembersihan kuno dari garis keturunan Kaisar Abadi harus bertindak dengan cara yang begitu kejam, orang-orang ini tidak berdaya. Ketika Minren dan dia masih mengendalikan Sekte kuno dupa pembersihan, mereka tidak pernah harus tunduk pada siapapun. Dia mengirim Sekte kuno dupa pembersihan untuk menyapu seluruh 9 dunia. Paragon yang berbudi luhur, Dewa kuno. Siapa yang berani menghentikan kebangkitan Sekte kuno dupa pembersihan, bunuh diri tanpa ampun. Iblis surgawi, ras darah, dan bahkan roh menawan yang dipengaruhi oleh surga harus datang memuja Sekte kuno dupa pembersihan. Di antara 9 langit dan 10 bumi, di tengah-tengah dunia ini, siapa yang memiliki kualifikasi untuk membuat persetujuan Sekte kuno dupa pembersihan? Penatua Gu dan semuanya terlalu baik. Li Xuangyan dengan ringan menganggukkan kepalanya dan pelindung agung Yu dia melangkah maju untuk membalas salamnya. Pada saat ini, mata cerah Li Xuangyan tertuju pada Li Qiye. Meski tidak menunjukkan emosi dan sedingin es, daya tarik mereka tetap terlihat. Namun Li Qiye tetap berdiri dengan santai, tenang dan nyaman seolah tidak ada sesuatu pun yang cukup penting untuk menarik perhatiannya. Melihat Li Xuangyan berjalan pergi, Yu He dan murid-murid lain dari gerbang 9 iblis-iblis segera mengikutinya. Banyak murid menahan nafas, pikiran mereka membeku karena menatap gadis cantik di depan. Penatua pertama merasa lega melihat pemandangan ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, Li Qiye telah berhasil melewati ujian di gerbang iblis 9 utusan. Li Xuangyan menuju ke momen itu adalah awal yang baik. Leng Zizi berusaha untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan dia melihat Li Xuangyan mendekat. Dia sangat gembira. Tentu saja, Li Xuangyan telah memperhatikannya jenius pertama dari Sekte kuno dupa pembersihan. Jadi dia melengkungkan menampilkan senyuman percaya diri untuk menyambut Li Xuangyan. Melihat hal ini, banyak murid laki-laki yang iri, namun mereka harus mengakui bahwa Leng Zizi sebagai jenius pertama di sekte tersebut dan merupakan orang yang paling berhak mendapatkan mata biru Li Xuangyan. Namun, Li Xuangyan tidak repot-repot melihat ke arahnya. Dia langsung menuju ke arah Li Qiye, membuat ekspresi Leng Zizi membeku. Li bangsawan muda. 2. Li Xuangyan menyapa di depan Li Qiye. Mereka berdua, yang satu mahakarya kecantikan yang memikat, dan yang lainnya hanyalah anak laki-laki biasa, mereka berdiri bersama menciptakan pemandangan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Li Qiye hanya mengangguk dengan santai, meskipun kecantikan Li Xuangyan tiada taranya. Dia tidak tergerak oleh sikap hormatnya, dia dengan santai tersenyum dan berkata, yang terbaik adalah mencari tahu sepenuhnya. Tentu saja, kata-kata mendadak ini hanya dapat dipahami oleh segelintir orang di sini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan bangsawan muda lagi. Yu He juga melangkah maju dan bertepuk tangan, yang mulia memiliki pesan untuk Anda. Beliau berharap ketika Anda memiliki waktu luang untuk mengunjungi sekte kami sebagai tamu, Yang Mulia akan menyambut Anda secara pribadi. Jika Raja Iblis berkata demikian, maka aku tidak akan terlalu diam. Li Qiye tersenyum lalu melanjutkan, datang ke sekte kuno dupa pembersihanku sebagai tamu, kau tidak perlu terlalu menahan diri, jika ada ketidaknyamanan, beritahu pelindung Mo atau Nan Huairen. Kata-kata bangsawan muda, Yu dia mengerti. Yu He mengangguk dan menyapa pelindung Mo dan Nan Huairen. Tindakan kecil ini membuat pasangan guru dan murid merinding karena perkataan Li Qiye sebelumnya telah mengubah banyak hal. Meskipun mereka berada di pihak Li Qiye, mereka belum mendapatkan manfaat nyata apapun. Namun, dengan kata-kata Li Qiye saat ini, status mereka telah meningkat pesat. Bahkan rombongan penyambutan yang dipimpin oleh para tetua menggunakan status patuh untuk menyambut seorang bangsawan kerajaan seperti Yu He. Namun, dengan kata-kata Li Qiye, itu berarti dia menempatkan mereka pada posisi yang sama dengan Yu He, dan mereka bisa langsung berkomunikasi dengan pelindung agung Yu He dari gerbang 9 Sein Iblis. Pelindung Mo dan Nan Huairen merasa keputusan untuk bergabung dengan Li Qiye adalah pilihan mereka yang paling bijaksana, takdir mereka akan diubah dengan cara yang tidak dapat dibayangkan orang lain. 1. Menatap mata biru seseorang berarti mendapatkan rasa hormat atau penerimaannya. 2. Gongzi dekat dengan tuan tetapi kebanyakan ditujukan untuk pria yang lebih muda. Sufiks yang dimaksudkan untuk menghormati. Bersambung.